Suamiku tega membuang bayiku ke panti asuhan kumuh dan memberiku abu palsu demi merampas hartaku untuk pelakor. Dia mengira aku istri lemah yang numpang hidup. Kini ku balas jadikan mereka gelandangan berutang ratusan miliar. Namaku Saskia Daniswara. Dan pada usia 28 tahun, aku adalah beneficial owner tunggal dari Trust Fund Daniswara Group yang memegang aset likuid senilai lebih dari 3 triliun rupiah. Di atas kertas, aku adalah pemegang kendali mutlak atas jaringan properti komersial yang menjamur di ibu kota. Namun, di dalam rumah minimalis berlantai 2 yang kutinggali saat ini, aku hanyalah seorang istri penurut. Seorang desainer interior lepas yang seringkali menyambut suaminya pulang dengan daster lusuh yang sengaja kubeli di pasar malam. Pernikahanku dengan Reno digambarkan oleh lingkaran sosialnya sebagai dongeng modern. Dia si manajer regional bank swasta yang gagah, menyelamatkan wanita biasa sepertiku dari kerasnya hidup. Sungguh narasi yang menggelikan. Fakta yang tidak pernah dia ketahui adalah jabatan manajernya itu kudapatkan untuknya melalui satu panggilan telepon singkat ke pemegang saham mayoritas bank tersebut, yang kebetulan adalah salah satu anak perusahaanku. Reno bukanlah pahlawanku. Dia hanyalah sebuah investasi sosial yang buruk. Sebuah boneka etalase untuk menyembunyikan identitasku dari predator bisnis. Di sekeliling Reno, berdirilah ibunya, Ibu Lydia. Di luar, wanita tua itu adalah definisi sosialita yang agamis. Dia sering memamerkan tas-tas branded kelas 2 dan cincin emas kuningnya di acara arisan, merasa paling berkuasa. Di balik pintu, dia adalah lintah darah yang rakus. Baginya, aku tak lebih dari sekadar benalu yang menghalangi jalan putranya menuju pernikahan dengan wanita yang benar-benar kaya. Dia tidak pernah tahu bahwa rumah yang dia pamerkan ke teman-temannya, bahkan mobil yang dikendarai putranya, semuanya tercatat rapi dalam portofolio perusahaan cangkangku. Aku membuka mata. Cahaya lampu neon rumah sakit menusuk retinaku. Aroma antiseptik bercampur dengan bau obat bius yang perlahan memudar dari sistem sarafku. Rasa sakit yang tajam merobek perut bagian bawahku, sisa dari operasi sesar yang tak pernah kuminta. Namun, bukan rasa sakit fisik yang membuat nafasku tercekat, melainkan pemandangan busuk di depanku. Reno duduk di tepi ranjang, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang dalam isak tangis yang, bagi mata awam, tampak begitu menghancurkan. Di sampingnya, Ibu Lydia berdiri memegang selembar sapu tangan Brenda, mengusap sudut matanya yang kering kerontang. Saskia sayang, suara Reno parau, dipaksakan agar terdengar bergetar. Dia meraih tanganku yang masih diinfus. Kamu harus kuat. Nak, kita harus ikhlas. Bayiku. Suaraku serak. Tenggorokanku terasa seperti diisi pasir tajam. Di mana bayiku? Ibu Lydia maju selangkah, meletakkan tangannya yang dingin di bahuku. Tuhan lebih menyayangi cucuku. Sas, bayimu lahir prematur dan komplikasi. Dia tidak selamat. Jantungnya berhenti 15 menit yang lalu. Kalimat itu seharusnya membuat duniaku runtuh. Kalimat itu seharusnya mengundang jeritan histeris dari seorang ibu yang kehilangan belahan jiwanya. Namun, aku adalah Saskia Daniswara. Mataku dilatih untuk membaca anomali dalam audit forensik perusahaan raksasa. Apalagi hanya sekadar sandiwara murahan dari dua manusia kelas 3 ini. Aku menatap mata Reno. Tidak ada pembuluh darah yang pecah karena menangis. Tidak ada kemerahan alami di hidungnya. Tangisannya hanyalah pertunjukan teater kelas bawah. Lalu kualihkan pandanganku pada Ibu Lydia. Di balik sapu tangannya, aku menangkap kilatan kelegaan, sebuah kemenangan kecil yang gagal dia sembunyikan. Dia menatapku bukan dengan simpati, melainkan dengan tatapan merendahkan, seolah aku adalah parasit yang akhirnya berhasil dia singkirkan. Mereka lupa satu hal mutlak. Syarat utama untuk pencairan 100% trust fund milik mendiang ayahku adalah kehadiran seorang pewaris sah dari rahimku. Bayi yang baru kulahirkan itu bernilai triliunan rupiah. Kami sudah mengurus semuanya, lanjut Reno. Suaranya kini terdengar terlalu cepat, terlalu terburu-buru untuk menutupi kecemasannya.
Ibu sudah meminta pihak rumah sakit untuk mengurus kremasinya. Kamu tidak perlu melihatnya. Sas. Itu hanya akan membuatmu semakin trauma. Biarkan dia pergi dengan tenang. Abu. Mereka ingin memberiku abu palsu untuk menghilangkan jejak fisik darah dagingku. Kejeniusan yang sangat bodoh. Aku memutar tubuhku perlahan, berpura-pura hancur berkeping-keping. Air mata mulai mengalir di pipiku. Bukan karena aku percaya bayiku mati, tapi karena amarah yang mendidih membakar kewarasanku. Tinggalkan aku sendiri. Tolong. Beri aku waktu. Isakku. Menyembunyikan wajahku di balik selimut putih rumah sakit. Reno dan Ibu Lydia saling bertatapan. Aku bisa merasakan gestur kemenangan mereka di belakang punggungku. Baiklah. Istirahatlah sayang. Aku akan keluar mengurus administrasinya, kata Reno, meletakkan jas dan ponselnya sembarangan di meja nakas sebelum melangkah keluar kamar diikuti ibunya. Begitu pintu tertutup dengan bunyi klik pelan, isak tangisku berhenti seketika. Air mataku mengering, digantikan oleh tatapan sedingin es. Aku mengulurkan tangan, meraih ponsel Reno yang tertinggal di atas meja. Kata sandinya adalah tanggal lahir ibunya. Betapa klise dan mudah ditebak. Aku tidak membuang waktu. Jariku dengan cepat membuka aplikasi mobile banking miliknya. Akses masukku selalu kutanam dengan backdoor software yang disetel khusus oleh tim IT perusahaanku. Aku memeriksa mutasi rekening bulan terakhir. Rentetan transaksi mencurigakan memenuhi layar. Transfer ke sebuah butik haute couture, pembelian perhiasan mahal, dan pembayaran sewa apartemen mewah di pusat kota. Semua itu tidak pernah kubeli. Aku tahu persis siapa penikmatnya. Fanya. Pelakor murahan berkedok staf marketing yang parfum murahannya sering menempel di kerah kemeja suaminya. Mengira dia bisa menyaingi statusku dengan fasilitas yang sebenarnya berasal dari keringatku. Namun, bukan nominal untuk wanita rendahan itu yang membuat rahangku mengeras. Mataku terpaku pada sebuah transaksi keluar sebesar 250 juta rupiah yang dikirim tepat 3 jam yang lalu, dengan keterangan samar, pelunasan tindakan medis khusus. Penerimanya adalah rekening pribadi Dr. Hendra, dokter kandungan bedah yang menangani persalinanku. Biaya persalinan normal bahkan operasi sesar VIP termahal sekalipun tidak akan pernah mencapai angka 1/4 miliar untuk satu dokter. Itu bukan biaya medis. Itu adalah uang tutup mulut. Uang suap. Darahku berdesir. Memompa adrenalin yang membuat rasa sakit di perutku menguap tak berbekas. Bayiku tidak mati. Pewaris tunggal dinasti Daniswara masih hidup, dan mereka baru saja menculiknya. Kemungkinan besar untuk membuangnya ke panti asuhan kotor agar aku hancur secara psikologis. Reno dan Ibu Lydia jelas berencana membuatku gila, lalu mengirimku ke rumah sakit jiwa. Setelah aku disingkirkan, Reno akan bertindak sebagai wali untuk mengambil alih harta kecil-kecilan yang selama ini kubiarkan dia lihat, lalu hidup bebas bersama selingkuhannya. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya dengan posisi presisi hingga milimeter terakhir. Aku bisa saja memanggil tim keamananku sekarang, menghancurkan pintu kamar ini, dan menyeret mereka berdua ke penjara. Tapi itu terlalu instan. Memenjarakan mereka hanya akan memberi mereka makan gratis dari negara. Tidak, aku menginginkan penderitaan yang jauh lebih panjang. Aku ingin mereka merasa berada di puncak dunia, merasa telah berhasil merampas segalanya dariku, sebelum aku menarik karpet di bawah kaki mereka secara paksa. Aku akan membiarkan mereka masuk ke dalam skema jebakan autodebat yang telah kusiapkan, mengunci leher mereka perlahan dalam kontrak-kontrak utang yang mencekik. Aku akan memastikan nama mereka tercetak tebal dalam blacklist BI, membuat mereka tidak bisa meminjam uang bahkan untuk membeli sepiring nasi basi. Mereka selama ini menganggapku hanya berstatus numpang hidup di rumah yang sebenarnya 100% milikku. Sungguh ilusi yang ironis. Mereka pikir mereka adalah predator yang berhasil memangsa seekor kelinci lemah di dalam kandang emas ini. Mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja membangunkan naga yang tertidur lelap. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan memohon ampun. Aku akan melakukan apa yang paling kukuasai sebagai eksekutif.
Merancang kehancuran yang sangat sistematis. Selamat bermain, Reno. Ibu Lydia. Kalian pikir membuang darah dagingku adalah jalan pintas menuju kekayaan tanpa batas? Kalian baru saja menandatangani surat utang nyawa. Aku bersumpah demi napas pertamaku hari ini. Akan kupastikan kalian berdua, beserta wanita pelakor itu, membusuk sebagai penghuni jalanan. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan miskin yang diusir dari peradaban, yang hidupnya jauh lebih hina dari sekadar sampah sejarah. Babak penyiksaan dan kebangkrutan kalian baru saja dimulai. 2 hari berlalu sejak vonis kematian palsu itu dijatuhkan. Ruang rawat inap VIP ini terasa seperti panggung teater murah di mana aku dipaksa menjadi pemeran utama yang menyedihkan. Reno dan Ibu Lydia datang mengunjungiku dengan wajah ditekuk. Melangkah perlahan seolah memikul beban dunia. Di tangan Ibu Lydia, terdapat sebuah guci keramik kecil berwarna putih pucat. Guci abu kremasi. Mereka benar-benar menyerahkan abu entah dari pembakaran limbah medis apa kepadaku. Berharap benda mati itu akan menutup rapat skenario keji yang telah mereka bangun. Ini dia, Sas. Anak kita. Bisik Reno dengan suara serak yang terlalu dibuat-buat. Meletakkan guci itu dengan sangat hati-hati di pangkuanku. Tangannya mengusap rambutku perlahan. Sebuah sentuhan palsu yang kini membuat isi perutku bergejolak menahan mual. Ibu sudah mendoakannya semalaman. Kita harus merelakannya pergi agar rohnya tenang di sana. Aku menatap guci murahan itu. Tidak ada sepeser pun DNA keturunan Daniswara di dalamnya. Aku memeluknya erat, menyembunyikan wajahku, dan membiarkan bahuku berguncang hebat. Aku menjerit tertahan, terisak dengan suara parau, memainkan peran seorang ibu naif yang kehilangan akal sehatnya akibat trauma mendalam. Sudahlah, Saskia. Jangan menangis terus, nanti jahitan operasi sesarmu terbuka dan malah merepotkan kami. Sela Ibu Lydia. Nadanya terdengar simpatik bagi perawat yang lalu lalang, tapi matanya memancarkan rasa jijik yang telanjang. Dia menatapku seolah aku adalah tumpukan rongsokan yang merusak pemandangan indahnya. Kamu harus cepat pulih. Reno butuh istri yang sehat secara mental, bukan orang gila yang meratapi guci abu setiap hari di pojok kamar. Mereka sedang menanamkan benih sugesti. Aku tahu persis kemana arah permainan menjijikkan ini. Mereka ingin aku terlihat tidak stabil secara mental, depresi, dan tak mampu mengurus diri sendiri. Dengan begitu, Reno bisa dengan mudah mengajukan dirinya sebagai wali sah ke pengadilan atas diriku dan seluruh hartaku. Harta yang selama ini mereka kira hanya sebatas rumah 2 lantai, 1 mobil SUV, dan tabungan deposito ratusan juta. Betapa sempit dan kerdilnya otak para benalu ini. Mereka tidak tahu bahwa mencuri dariku sama dengan menelan racun arsenik murni tanpa penawar. Setelah memastikan mereka berdua keluar dari area rumah sakit dengan alasan klasik, mengurus administrasi asuransi, aku langsung bangkit dari ranjang. Isak tangisku lenyap seketika bak ditiup angin, digantikan oleh kalkulasi yang sedingin es. Aku berjalan menuju lemari pendingin di sudut ruangan, mengambil sebotol air mineral yang disegel khusus. Di bawah label botol itu, tersembunyi sebuah chip mikro yang telah kurekatkan sehari sebelum aku masuk ke ruang bersalin. Aku memasukkan chip itu ke dalam slot tersembunyi di jam tangan pintarku. Layar OLED kecil itu menyala hijau, membuka saluran komunikasi terenkripsi tingkat militer yang langsung terhubung ke markas keamanan pribadiku. Bima, desisku pelan, memanggil kepala intelijen pribadi Daniswara Group. Siap, Nyonya Besar. Kami mendengarkan instruksi Anda. Suara berat Bima terdengar di seberang sana, sangat kontras dengan kesunyian kamar rumah sakit ini. Lacak mutasi rekening Reno Wibawa sekarang juga. Ada transfer masuk senilai 250 juta rupiah ke rekening pribadi Dr. Hendra 3 hari yang lalu. Aku ingin tahu rekam jejak GPS Dr. Hendra dan perawat utama yang bertugas di ruang bersalinku pada malam itu. Cari tahu dengan pasti kemana mereka memindahkan bayiku. Segera kami kerjakan, Nyonya. Kami sedang memulihkan data dari kamera lalu lintas di sekitar area rumah sakit.
Karena rekaman CCTV sayap timur sengaja dimatikan pada jam persalinan Anda. Temukan pewarisku, Bima. Waktu kita tidak banyak. Aku mematikan sambungan secara sepihak. Mengambil napas panjang, aku menatap bayanganku sendiri di kaca jendela kamar. Wajah pucat, rambut berantakan, dan daster lusuh khas pasien rumah sakit yang kebesaran. Kamuflase yang sangat sempurna. Di balik tatapan lelah yang kupancarkan, otakku sedang menyusun draft awal sebuah gugatan perdata yang dirancang khusus untuk meremukkan tulang punggung finansial musuh-musuhku tanpa ampun. Hanya butuh waktu kurang dari 4 jam bagi Bima untuk membongkar kebusukan mereka hingga ke akar-akarnya. Laporannya masuk melalui pesan teks yang akan hancur otomatis setelah dibaca. Pewaris ditemukan dalam kondisi stabil. Target dipindahkan menggunakan ambulans swasta ilegal. Lokasi saat ini, Panti Asuhan Harapan Fana, pinggiran perbatasan utara kota. Mataku memindai lampiran foto resolusi tinggi yang dikirimkan Bima. Dan untuk pertama kalinya sejak operasi, jantungku berdetak menyakitkan. Bukan karena duka, melainkan karena amarah murni yang nyaris meledakkan tengkorakku. Panti asuhan itu hanyalah sebuah bangunan semi-permanen yang nyaris rubuh. Dikelilingi oleh tumpukan sampah basah limbah pasar dan selokan mampat yang menghitam. Atap sengnya berkarat dan bocor, dinding batakonya berjamur tebal. Bau selokan yang menyengat dan aura penderitaan seolah merayap keluar menembus layar ponselku di setiap inci tempat itu. Di sanalah mereka membuang darah dagingku. Pewaris tunggal aset liquid bernilai lebih dari 3 triliun rupiah. Bayi yang secara harfiah lahir dengan memegang kendali atas ribuan karyawan, kini dibiarkan bernapas di lingkungan yang bahkan tidak layak dihuni oleh anjing liar sekalipun. Reno, pria rendahan yang kuberi jabatan mentereng sebagai amal sedekahku, dan Ibu Lydia, wanita yang kubiarkan merasa menjadi ratu palsu dengan uang belanjaku, tega melempar nyawa tak berdosa ke tempat pembuangan sampah itu. Semua ini mereka lakukan hanya demi memuluskan jalan bagi seorang pelakor murahan bernama Fanya, yang gaya hidupnya sepenuhnya bergantung pada kartu kredit suamiku. Amarahku kini telah bermetamorfosis menjadi rasa lapar akan kehancuran absolut. Aku mengetik balasan singkat kepada Bima. Jangan sentuh panti asuhan itu malam ini. Kirim 3 agen wanita penyamar dari divisi taktis untuk masuk sebagai relawan. Pastikan bayiku mendapat asupan nutrisi impor terbaik dan penjagaan perimeter 24 jam tanpa ada satupun orang yang curiga. Jangan biarkan nyamuk sekalipun menyentuh kulitnya. Mengambil bayiku secara paksa dengan helikopter malam ini hanya akan membuat Reno dan Ibu Lydia waspada sebelum perangkat hukumku selesai mengunci leher mereka. Tidak. Aku menolak keras memberikan mereka kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Aku harus memastikan proses likuidasi aset berjalan dengan tingkat presisi yang sempurna. Seluruh kekayaan nyata yang selama ini kunikmati secara diam-diam akan kualihkan ke trust fund luar negeri yang tak bisa dilacak. Menyisakan sebuah cangkang perusahaan kosong yang siap meledak di wajah mereka. Aku akan membiarkan Reno dan ibunya percaya penuh bahwa mereka telah berhasil merampasku. Aku akan membiarkan mereka tersenyum penuh kemenangan saat nanti menandatangani dokumen-dokumen pengalihan harta di depanku. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa tanda tangan arogan mereka kelak akan menjadi rantai besi menyala. Aku akan mengubah setiap sen dari harta yang mereka perebutkan dengan rakus menjadi aset beracun. Sebuah bom waktu finansial dalam bentuk investasi fiktif dan utang berbunga eksponensial yang mencatut identitas mereka. Pada saat mereka menyadari bahwa fasilitas mewah, mobil baru, dan gaya hidup sosialita mereka selama ini hanyalah ilusi yang didanai sistem autodebit dari pinjaman predator, semuanya akan terlambat untuk diselamatkan. Tidak akan ada meja mediasi atau restrukturisasi utang. Aku akan menggunakan hak veto pribadiku di jajaran Dewan Direksi Perbankan Nasional untuk memastikan nama Reno dan Ibu Lydia diukir permanen ke dalam blacklist BI. Mereka tidak akan pernah bisa menyewa rumah murah sekalipun atau melamar pekerjaan kasar. Mereka akan dipaksa hidup mengais sisa makanan berjamur di jalanan, menjadi gelandangan sejati yang membusuk di sebuah gubuk reot di pinggir rel kereta api. Bagi dunia nyata, mereka hanyalah sampah sejarah yang keberadaannya bahkan tak pantas untuk dikenang. Tidur yang nyenyak malam ini, suamiku sayang.
Nikmati mimpi-mimpimu tentang kekayaan tak terbatas dan senyum simpananmu. Esok hari, saat kau membawa dokumen perwalian licik itu ke bangsal ini, kau sebenarnya sedang menjemput surat kematian sosial dan finansialmu sendiri. Aku sangat tidak sabar melihat raut wajahmu kelak saat menyadari bahwa istri yang kau anggap sekadar numpang hidup ini adalah arsitek tunggal dari neraka abadimu. Pagi ketiga di bangsal VIP ini terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk memeluk lutut di atas ranjang, menatap kosong ke arah jendela dengan rambut kusut masai dan daster lusuh yang sengaja kubiarkan sedikit tersingkap. Lingkar hitam di bawah mataku kubuat semakin pekat dengan sedikit sapuan sisa maskara. Sebuah pementasan teatrikal tingkat tinggi dari seorang ibu malang yang kewarasannya telah direnggut paksa oleh kesedihan. Tepat pukul 9 pagi, kenop pintu diputar. Reno melangkah masuk dengan setelan jas rapi, aroma parfum mahalnya, yang dibeli dari sisa limit kartu kredit yang sengaja kubiarkan terbuka, menguar memenuhi ruangan yang bau obat ini. Di belakangnya, Ibu Lydia mengekor dengan langkah angkuh, memeluk sebuah map kulit tebal di dadanya. Mereka tidak datang untuk membesuk atau menghibur. Mereka datang sebagai eksekutor bagi kebebasanku, atau setidaknya, itulah ilusi kemenangan yang sedang mereka rayakan di dalam kepala picik mereka. Sas, sayang. Reno berdeham, duduk di tepi ranjang dengan raut wajah simpati yang terlihat sangat murahan dan dilatih di depan kaca. Dokter bilang kondisimu semakin memburuk. Kamu tidak tidur, kamu menolak makan. Ibu sangat khawatir padamu. Aku hanya menoleh pelan, menatapnya dengan pandangan kosong dan mata yang berkaca-kaca. Aku mendengar tangisannya. Mas, bayiku memanggil-manggil ibunya semalaman. Ibu Lydia mendengus pelan, nyaris tak terdengar, namun telingaku menangkapnya dengan sangat jelas. Saskia, kamu harus realistis. Anakmu sudah jadi abu, ucapnya tajam, meletakkan map kulit itu di atas meja dorong rumah sakit dengan suara bantingan pelan. Reno tidak bisa bekerja dengan tenang kalau istrinya berhalusinasi setiap hari. Kamu hanya akan menjadi beban pikiran. Ibu, tolong pelan-pelan. Reno berakting menegur ibunya, memamerkan wibawa palsunya, lalu kembali menatapku. Sayang, dengarkan aku. Aku sudah berkonsultasi dengan psikiater terbaik. Mereka punya fasilitas pemulihan swasta yang sangat tenang di daerah perbukitan luar kota. Kamu butuh istirahat total. Jauh dari tekanan dan kenangan buruk di sini. Rumah sakit jiwa. Mereka benar-benar ingin membuangku ke fasilitas mental agar aku secara hukum dinyatakan tidak kompeten. Kehilangan hak perdata atas diriku sendiri. Tapi bagaimana dengan rumah kita? Tabunganku. Suaraku sengaja kubuat bergetar hebat. Memainkan peran istri malang yang panik ketakutan karena akan kehilangan secuil harta terakhir yang ia miliki. Reno tersenyum lebar. Senyum pahlawan kesiangan yang membuatku mati-matian menahan hasrat untuk merobek bibirnya detik ini juga. Itulah sebabnya kami membawa ini. Dia membuka map kulit itu, menyodorkan setumpuk dokumen tebal dengan materai yang sudah disiapkan. Ini adalah surat kuasa penuh dan perwalian aset. Selama kamu di fasilitas pemulihan, biarkan aku yang memikul semua beban finansialmu. Rumah, rekening, asuransi, dan mobil. Kamu tidak perlu memikirkan apapun selain kesembuhanmu. Aku menatap tumpukan kertas itu dengan pandangan nanar. Di mata Reno, dokumen itu adalah tiket emas menuju kebebasan absolut bersama sang pelakor murahan yang pasti sedang menunggunya dengan girang di luar sana. Mereka mengira dengan mendapatkan tanda tanganku, mereka akan menguasai harta kecil-kecilan milik seorang wanita biasa yang selama ini mereka anggap hanya numpang hidup di bawah bayang-bayang kebesaran karir palsu Reno. Namun, di mataku, dokumen itu adalah sebuah mahakarya yang mematikan. 2 hari yang lalu, saat mereka berdua sibuk merayakan kemenangan dini di luar rumah sakit, pengacara pribadiku telah meretas sistem komputer biro hukum murah yang disewa Reno. Tim legalku dengan sangat rapi menyisipkan klausul tersembunyi berhuruf mikroskopis ke dalam draft tersebut. Dokumen yang kini disodorkan di hadapanku bukanlah surat kuasa untuk mengambil alih aset bersihku.
Itu adalah persetujuan pengalihan dan penjaminan aset beracun. Sekumpulan perusahaan cangkang terbengkalai yang sengaja kubebani dengan utang korporat berbunga eksponensial, agunan fiktif, dan kewajiban pajak miliaran rupiah yang tertunggak. Dengan menandatangani dokumen ini, Reno tidak sedang menjadi penguasa hartaku. Dia sedang dengan sukarela mengalungkan tali gantungan ke lehernya sendiri, menjadi penjamin sah atas liabilitas senilai 150 miliar rupiah. 150 miliar rupiah. Saskia, cepatlah. Dokter sudah menunggu di lobi bawah untuk membawamu. Desak Ibu Lydia. Ketidaksabarannya mulai meruntuhkan topeng keibuannya. Kamu ini sudah diurus oleh keluarga kami. Jangan membuat putraku semakin menderita karena dramamu. Tanda tangani saja. Kami yang akan merawat hartamu yang tidak seberapa itu. Wanita tua yang buta dan tamak. Dia memanggilku benalu. Dia menganggapku parasit yang menghisap darah putranya. Padahal, seluruh perhiasan dan tas branded yang selama ini ia pamerkan di komunitas sosialitanya itu dibeli murni dari sisa kembalian uang belanjaku. Apakah aku akan dikurung di sana, Mas? Tanyaku, membiarkan sebulir air mata jatuh menetaskan keputusasaan yang paripurna. Tanganku sengaja kugemetarkan saat menerima pena emas yang disodorkan Reno. Hanya sampai kamu benar-benar sembuh. Sayang, aku janji akan sering menjengukmu. Dusta Reno dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan yang menyala. Ku tarik napas panjang, membiarkan bibirku bergetar hebat, lalu menggoreskan tinta di atas materai itu. 1 tanda tangan. 2, 3. Setiap goresan adalah lonceng kematian yang berdentang untuk masa depan mereka. Begitu tanda tangan terakhir selesai kububuhkan, Reno langsung menarik map itu dengan gerakan cepat, nyaris merampasnya dari tanganku. Kelegaan dan euforia kemenangan terpancar sangat jelas di wajahnya yang mendadak cerah. Ibu Lydia bahkan tak repot-repot menyembunyikan senyum sinisnya yang merendahkan. Bagus. Keputusan yang pintar. Cibir Ibu Lydia pelan namun menohok. Reno, panggil perawatnya sekarang. Biarkan dia dibawa pergi. Suasana di sini membuatku sesak. Mereka membalikkan badan dan melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi ke arahku. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada ciuman penenang di kening layaknya suami yang berduka. Mereka membuangku begitu saja. Sama persis seperti kelakuan keji mereka saat membuang darah dagingku ke tempat kotor yang dipenuhi bau selokan itu. Pintu tertutup rapat. Bunyi klik pengunci terdengar. Seketika, postur tubuhku yang melengkung ketakutan berubah tegak lurus menantang gravitasi. Isak tangis itu berhenti seolah saklarnya ditekan paksa. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan punggung tangan, senyum dingin, arogan, dan penuh kalkulasi perlahan mengembang di bibirku. Manusia-manusia bodoh. Bisikku pada keheningan ruangan VIP. Aku mengambil ponsel trenkripsiku dari balik bantal, lalu menekan 1 tombol pemanggil cepat. Bima, ujarku. Suaraku kembali berubah wujud menjadi Saskia Daniswara, pewaris mutlak dengan otoritas tanpa batas yang ditakuti para taipan. Umpan sudah ditelan utuh-utuh sampai ke kailnya. Mereka telah menandatangani kontrak kematian itu. Luar biasa. Nyonya besar. Tim legal kita telah menerima salinan digitalnya. Pengalihan kewajiban utang akan terverifikasi secara hukum dalam waktu kurang dari 48 jam. Lapor Bima dengan nada profesionalnya. Sempurna. Aktifkan segera protokol autodebat terselubung pada semua rekening pribadi Reno dan ibunya. Biarkan mereka berfoya-foya mencairkan dana untuk membiayai pernikahan barunya. Pastikan setiap rupiah yang mereka tarik akan menggerus limit pinjaman predator yang baru saja mereka setujui. Aku ingin tagihan pertama meledak tepat di hari perayaan mereka, di depan semua tamu undangan. Dilaksanakan, Nyonya. Mengenai proses likuidasi aset real Anda, semuanya sudah berhasil dipindahkan ke entitas luar negeri. Portofolio Anda sepenuhnya bersih dan tak tersentuh oleh yurisdiksi hukum domestik. Aku bangkit dari ranjang, berjalan perlahan menuju jendela kaca besar. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di luar sana, sebagian besar merupakan tanah kekuasaanku,
menjadi saksi bisu persiapan pembalasanku. Reno mungkin berpikir dia baru saja mendapatkan capital gain raksasa dari penderitaanku. Dia tidak tahu bahwa aku sedang merampungkan sebuah gugatan perdata yang akan menguliti harga dirinya hingga ke sumsum tulang. Saat bom waktu finansial ini meledak, aku akan secara personal menggunakan hak veto milikku di Dewan Konsorsium Perbankan Nasional untuk memastikan nama Reno dan Ibu Lydia diukir secara permanen ke dalam blacklist BI. Aku membayangkan dengan penuh kepuasan wajah angku Ibu Lydia dan senyum kecentilan Fanya saat nanti mereka diusir paksa oleh aparat penegak hukum. Aku akan membiarkan mereka jatuh bebas, berguling dari atas lantai marmer nan mewah hingga tersungkur menelan debu di pelataran gubuk reyot. Mereka akan diubah paksa menjadi gelandangan yang diburu siang dan malam oleh penagih utang, menjadi sampah sejarah yang keberadaannya memuakkan. Bersiaplah, Bima. Siapkan penjemputanku secara tertutup di pintu belakang. Biarkan aku masuk ke fasilitas RSC itu sebentar untuk menata panggung dari balik layar. Kataku dengan nada sedingin palung samudra. Dan pastikan tim taktis kita mengamankan pewarisku tanpa celah. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan aku akan memastikan audit forensik di pengadilan nanti tak menyisakan sepeser pun uang bahkan untuk membeli selembar kain kafan bagi mereka. Aku menatap tajam pantulan wajahku di kaca. Di balik kepalsuan pakaian rumah sakit ini, sang arsitek kehancuran telah bangkit dari tidurnya. Perjalanan menuju Nirvana Psychiatric Retreat memakan waktu 2 jam dari pusat kota. Di kursi belakang mobil SUV, yang ironisnya dibeli dengan uangku namun di atas namakan Reno, aku duduk meringkuk memeluk lutut. Aku masih mengenakan das terlusuh yang sama, memainkan peran wanita gila yang kewarasannya telah direnggut paksa. Di kursi depan, Reno menyetir sambil bersiul kecil, sementara Ibu Lydia sibuk memoles lipstik merah menyalanya di kaca spion. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kegembiraan mereka. Gerbang besi raksasa Nirvana terbuka perlahan, menyambut kami dengan penjagaan super ketat dan pemandangan taman perbukitan yang asri. Tempat ini dikenal sebagai fasilitas rehabilitasi mental paling eksklusif dan mahal di negara ini. Hanya kaum elit yang mampu membuang anggota keluarga mereka yang cacat mental ke sini. Reno pasti merasa sangat bangga bisa membuangku ke fasilitas bintang 5 menggunakan uang dari dokumen yang baru saja kutandatangani. Dia tidak tahu bahwa seluruh tanah, bangunan, dan sistem operasional Nirvana Retreat adalah bagian dari portofolio properti non-publik milik Daniswara Group. Aku tidak sedang dibuang. Aku sedang pulang ke markasku. Begitu mobil berhenti di depan lobi utama, 2 perawat berwajah datar membawa kursi roda mendekat. Reno turun, membukakan pintu untukku dengan gerakan teatrikal. Kita sudah sampai, Sas. Di sini kamu akan dirawat dengan sangat baik, bisik Reno, mengecup keningku kilat. Ciuman pengkhianat. Aku dan ibu harus segera kembali ke kota untuk mengurus pengalihan asetmu ke lembaga perwalian. Jangan khawatirkan apa-apa. Ibu Lydia bahkan tidak turun dari mobil. Dia hanya menurunkan kaca jendela, menatapku dengan tatapan merendahkan yang biasa ia tujukan pada seorang parasit. Cepat sembuh, Saskia. Jangan membuat anakku repot harus terus membayar tagihan mahal tempat ini. Aku hanya menunduk kosong, membiarkan para perawat memapahku ke kursi roda. Begitu Reno kembali ke kursi kemudi dan menginjak gas, aku menatap lampu belakang mobil itu menjauh hingga hilang di balik gerbang. Seketika, sandiwaraku berakhir. Postur tubuhku yang tadinya membungkuk lemah, kini tegak sekokoh baja. Aku berdiri dari kursi roda, mengabaikan tatapan, kasihan, palsu yang tadi disematkan. Dokter kepala Nirvana, Dr. Aris, melangkah keluar dari lobi utama, merapikan jas putihnya, lalu membungkuk hormat hingga 90 derajat di hadapanku. Para perawat yang tadi memegangku ikut menunduk dalam. Selamat datang kembali, Nyonya Besar, sapa Dr. Aris dengan nada penuh kepatuhan. Fasilitas komando di lantai teratas sudah kami sterilkan. Bima dan tim taktis sedang dalam perjalanan melalui jalur udara. Bawa aku ke atas. Aku butuh mandi untuk membersihkan sisa-sisa bau kemunafikan mereka dari kulitku. Titahku dingin.
1 jam kemudian, aku telah berganti pakaian. Bukan lagi pakaian pasien, melainkan setelan blazer sutra hitam legam yang melambangkan kekuasaanku. Ruang rawatku bukanlah sel berlapis busa, melainkan penthouse eksekutif yang dilengkapi dinding layar monitor raksasa. Terdengar suara baling-baling helikopter mendarat di helipad atap gedung. Jantungku berdebar satu ketukan lebih cepat. Pintu penthouse terbuka, dan Bima melangkah masuk bersama 2 agen medis. Di tangan agen tersebut, terdapat sebuah inkubator portabel berteknologi tinggi. Aku melangkah mendekat, kakiku nyaris gemetar menahan gelombang emosi yang mati-matian kutekan. Di balik kaca inkubator itu, tergolek tubuh mungil yang sedang tertidur pulas. Pewarisku, darah dagingku. Operasi senyap berhasil, Nyonya. Kami memindahkan Tuan Muda tanpa memicu alarm apapun. Panti asuhan kumuh itu tidak menyadari ada bayi yang hilang. Kami telah mensterilkan Tuan Muda dari segala macam bakteri dan bau selokan yang menempel dari tempat laknat tersebut. Lapor Bima tegak. Aku mengulurkan tangan, menyentuh kaca inkubator. Kerja bagus, Bima. Nyawanya bernilai triliunan. Lebih dari itu, dia adalah nyawaku. Aku menarik napas tajam, menatap bayi itu dengan sumpah diam. Mereka yang mencoba membuang anak ini seperti sampah, akan benar-benar kubah menjadi sampah sejarah. Nyonya, ada pergerakan di kediaman utama Anda. Sela Bima, mengalihkan perhatianku ke layar monitor tengah. Kamera CCTV tersembunyi beresolusi 4K yang terpasang di setiap sudut rumahku menyala. Layar itu menampilkan ruang tamu rumah minimalis namun elegan yang selama ini kutinggali. Pintu depan terbuka lebar. Masuklah Reno. Tertawa lepas sambil merangkul pinggang seorang wanita bergaun merah ketat. Fanya. Sang pelakor murahan itu akhirnya menginjakkan kakinya di wilayah kekuasaanku. Di belakang mereka, Ibu Lydia menyusul masuk sambil membawa koper-koper besar milik Fanya. Ya ampun. Sayang. Rumah ini bagus banget. Pekit Fanya kegirangan. Berputar di tengah ruang tamu seperti anak kecil yang baru dibelikan mainan. Matanya menyapu sekeliling dengan penuh ketamakan. Jadi si perempuan gila itu sudah resmi dibuang ke RSC. Tentu saja. Reno menyeringai arogan. Menjatuhkan dirinya ke sofa kulit impor milikku. Dia sudah menandatangani surat kuasa penuh. Semua aset, rekening, dan rumah ini sekarang berada di bawah kendaliku. Kita akan merombak tempat ini. Kita jual perabotannya. Kita beli yang baru. Bulan depan, pernikahan kita akan menjadi pesta termewah yang pernah ada. Ibu Lydia ikut tertawa, mengelus rambut Fanya dengan penuh kasih sayang palsu. Kasih sayang yang selalu dia ukur dari seberapa besar capital gain yang bisa dihasilkan oleh menantunya. Dia mengira Fanya adalah wanita dari keluarga kaya, padahal latar belakang Fanya sudah kukantongi. Hanya seorang staf rendahan yang terbiasa numpang hidup dari pria beristri. Mereka bertiga adalah kumpulan benalu yang saling menghisap tanpa sadar bahwa inang yang mereka tempeli mematikan. Aku menatap layar itu dengan senyum miring yang membekukan darah. Mereka sedang merencanakan pesta menggunakan uang dari aset beracun yang baru saja kualihkan. Bima, buka panel finansial Reno Wibawa, perintahku. Layar di sebelah kiri menampilkan grafik keuangan. Hanya dalam waktu kurang dari 6 jam sejak penandatanganan dokumen itu, protokol autodebat dari perusahaan pinjaman fiktif mulai bekerja. Reno baru saja menggesek kartunya senilai 50 juta rupiah untuk membayar uang muka catering pernikahan. Dan sistem otomatis mencatat itu sebagai penarikan dari fasilitas kredit berbunga 10% per hari. Hutang 150 miliar rupiah itu perlahan tapi pasti merangkak naik, mengikat leher mereka dengan rantai kasat mata. Mereka pikir mereka sedang melakukan likuidasi aset milikku untuk berfoya-foya. Mereka tidak sadar aku sedang menjaring mereka ke dalam liabilitas abadi. Biarkan mereka bersenang-senang, Bima. Biarkan mereka merasa berada di puncak hierarki sosial. Gumamku, menyesap kopi hitam yang disajikan pelayan. Jangan blokir satupun transaksi mereka. Biarkan Fanya membeli gaun pengantin termahal.
Biarkan Ibu Lydia mengundang seluruh teman sosialitanya. Biarkan Reno menyewa ballroom termegah. Lalu, kapan kita akan menjatuhkan gugatan perdata itu, Nyonya? Tepat di hari H, jawabku mutlak. Skakmat, aku akan datang ke pesta itu. Bukan sebagai istri yang terbuang, tapi sebagai eksekutor yang menagih nyawa. Aku akan mempresentasikan hasil audit forensik di depan ratusan tamu undangan mereka. Saat pembatalan sepihak diumumkan, namaku akan bersih, sedangkan mereka akan masuk ke dalam blacklist BI secara instan. Tidak ada bank yang akan menerima mereka. Tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakan mereka. Rumah mewah yang sekarang mereka injak akan disita dalam hitungan jam. Dan ketika malam pertama pernikahan mereka tiba, Reno, Vanya, dan wanita tua serakah itu akan diusir ke jalanan. Mereka akan diseret dari istana ilusi menuju sebuah gubuk reot busuk yang sudah kusiapkan di pinggiran kota. Di sanalah mereka akan belajar betapa dinginnya kehidupan sebagai gelandangan, dan betapa fatalnya akibat membangunkan iblis dari tidurnya demi secuil harta. 2 minggu telah berlalu sejak aku secara sukarela mengurung diri di penthouse eksekutif Nirvana Psychiatric Retreat. Di ruangan bersuhu ideal ini, pewaris tunggal dinasti Daniswara tertidur lelap dalam buayan sutra, jauh dari bau selokan panti asuhan tempat ayah kandungnya membuangnya. Aku berdiri di depan layar monitor raksasa yang mendominasi dinding ruang kerjaku, menggenggam segelas wine merah tanpa alkohol. Pakaianku bukan lagi daster lusuh bernoda air mata palsu, melainkan gaun rumah casmer yang harganya setara dengan gaji tahunan mantan suamiku. Layar di hadapanku terbagi menjadi 2. Sisi kiri menampilkan rekaman live CCTV dari rumah minimalisku yang kini telah diinvasi oleh komplotan parasit. Sisi kanan menampilkan dashboard keuangan beresolusi tinggi yang berkedip setiap kali ada mutasi dana. Di ruang tamu rumahku, Ibu Lydia sedang memegang iPad, memamerkan katalog perhiasan berlian kepada sekumpulan teman arisannya yang bermulut tajam. Tentu saja kami akan menyewa Grand Ballroom di Hotel Ritz untuk pernikahan Reno dan Vanya. Tawa Ibu Lydia menggema, lengkingannya terdengar menyakitkan di telinga. Dia mengibas-ngibaskan tangan kanannya, memamerkan gelang emas baru yang mengkilap. Saskia? Oh, perempuan gila itu sudah kami tempatkan di panti rehabilitasi yang layak. Hartanya yang tidak seberapa itu kini dikelola Reno demi masa depan keluarganya yang sesungguhnya. Vanya jauh lebih berkelas, tidak seperti si benalu itu. Apalagi bayi cacatnya itu sudah jadi abu. Coba bayangkan kalau anak itu hidup. Pasti hartanya akan jatuh ke tangan bayi penyakitan itu. Syukurlah alam semesta berpihak pada putraku. Ucapannya diwarnai dengan kekejaman yang murni. Tidak ada setitik pun penyesalan di wajah tuanya yang dipenuhi kerutan licik. Mereka benar-benar iblis berwujud manusia. Di layar kanan, angka di dashboard keuanganku melonjak tajam. Sebuah transaksi senilai 120 juta rupiah baru saja berhasil diproses. Keterangannya, pembayaran uang muka vendor dekorasi pernikahan Vanya. Mereka baru saja menggesek kartu kredit limit ganda yang terhubung dengan entitas cangkang kita. Nyonya besar. Lapor Bima yang berdiri tegak 2 langkah di belakangku. Tuan Reno tampaknya sangat menikmati akses finansial barunya. Dalam 12 hari terakhir, total pencairan dana telah menembus angka 3 miliar rupiah. Aku tersenyum, sebuah lengkungan bibir yang tak mencapai mataku. 3 miliar rupiah. Bagi Reno, itu adalah capital gain dari keberhasilannya menyingkirkanku. Sebuah kekayaan instan dari istri yang ia anggap bodoh dan hanya bisa numpang hidup. Bagi Vanya, si pelakor murahan itu, uang tersebut adalah tiket emasnya menuju kasta sosialita. Mereka sama sekali tidak paham literasi keuangan tingkat tinggi. Dokumen perwalian yang disodorkan Reno tempo hari, yang kutandatangani dengan tangan gemetar penuh drama, adalah instrumen aset beracun. Setiap kali Reno menggesek kartu hitam itu, setiap kali ia menyetujui transfer dana untuk membeli gaun pengantin sutra Vanya, sistem autodebat secara otomatis mencairkan pinjaman dari perusahaan fintech underground milikku. Pinjaman itu bukan tanpa agunan. Agunannya adalah nyawa finansial Reno Wibawa dan ibunya sendiri.
dengan bunga majemuk eksponensial yang mencekik hingga 15% per minggu. Setiap kali Fanya memoles wajahnya dengan kosmetik impor, setiap kali Ibu Lydia mentraktir teman-temannya, utang korporat itu menelan mereka hidup-hidup. Mereka mengadakan pesta di atas bom waktu yang sumbunya sedang mereka bakar sendiri. Bisikku pelan, menyesap minumanku sambil menatap lurus ke arah Fanya di layar CCTV. Wanita itu baru saja masuk ke ruang tamu, memutar tubuhnya dengan angkuh mengenakan gaun pengantin haute couture hasil fitting pertamanya. Reno menyambutnya dengan pelukan mesra, mencium tengkuknya sambil membisikkan janji-janji manis tentang masa depan. Kamu cantik sekali, sayang. Rumah ini, kekayaan ini, semuanya memang pantas untukmu. Rayu Reno, jemarinya mengelus kalung berlian yang baru saja ia belikan untuk Fanya. Persetan dengan Saskia. Dia hanya batu loncatan bagiku. Begitu dia dinyatakan gila permanen oleh pengadilan, semua sertifikat ini akan berganti atas nama kita. Aku tidak sabar menunggu hari H. Mas, aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa aku pantas menjadi Nyonya Reno Wibawa. Sahut Fanya dengan nada manja yang membuat perutku mual. Batu loncatan. Kata-kata itu bergema di ruang kerjaku. Sungguh arogansi yang memabukkan. Reno merasa dirinya adalah seorang jenius yang berhasil melakukan likuidasi aset seorang wanita depresi. Dia tidak sadar bahwa aku secara sistematis telah memindahkan seluruh kekayaan real dari portofolio pribadiku ke trust fund luar negeri yang tak bisa disentuh yurisdiksi lokal. Satu-satunya yang kutinggalkan di tangannya adalah liabilitas, kerangka kosong yang diisi dengan bom napalm finansial. Nyonya, Bima kembali bersuara, menggeser sebuah tablet ke hadapanku. Tim legal telah merampungkan draft akhir gugatan perdata Anda. Tuduhannya mencakup penggelapan identitas, penipuan kontrak, penculikan anak di bawah umur, dan konspirasi pembunuhan berencana atas pewaris Daniswara. Aku meletakkan gelasku, menggeser layar tablet itu dengan satu jari. Mataku memindai pasal demi pasal yang disusun tanpa celah. Dokumen ini bukan sekadar alat hukum. Ini adalah pedang Algojo. Tahan dokumen ini sampai hari pernikahan mereka. Perintahku dengan suara sedingin baja. Aku tidak ingin menghancurkan mereka saat mereka masih memiliki harapan untuk bangkit. Aku ingin menghancurkan mereka tepat di titik puncak euforia mereka. Di hadapan ratusan pasang mata yang mereka undang untuk memamerkan kesombongan mereka. Aku memutar tubuh menghadap Bima. Saat aku menjatuhkan hak veto milikku di Dewan Konsorsium, berapa lama waktu yang dibutuhkan sistem untuk membekukan semua akses mereka? Kurang dari 3 detik. Nyonya besar, jawab Bima tanpa keraguan. Detik itu juga, nama Reno Wibawa dan Lydia akan masuk ke dalam blacklist BI dengan skor kredit terendah dalam sejarah perbankan nasional. Semua kartu akan ditolak. Semua aset yang mereka klaim akan disita oleh eksekutor swasta. Mereka akan memiliki utang pokok dan bunga yang menembus angka 150 miliar rupiah. Sempurna, kataku. Kembali menatap layar monitor. Ibu Lydia sedang tertawa terbahak-bahak bersama teman-temannya, merayakan kemenangan palsunya sambil meminum teh dari cangkir porselen milikku. Fanya sedang sibuk memotret gaun mahalnya untuk dipamerkan di media sosial. Dan Reno, sang pahlawan kesiangan, sedang memeriksa ponselnya, mungkin melihat saldo utang yang ia kira sebagai saldo kekayaan. Nikmatilah pesta pora ini, wahai lintah-lintah darat. Nikmatilah lampu kristal, karpet sutra, dan makanan mewah yang kalian telan rakus hari ini. Karena kurang dari seminggu dari sekarang, kalian akan mengais makanan sisa di tempat sampah. Kalian akan diusir dari istana ilusiku dengan penghinaan yang belum pernah tercatat dalam buku manapun. Kalian akan diseret paksa menuju sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang sengaja kubeli atas nama kalian sebagai alamat penagihan utang abadi. Aku akan memastikan kalian merasakan bagaimana kasarnya aspal jalanan saat kalian resmi menjadi gelandangan. Kalian akan memohon belas kasihan, menangis terseduh-seduh meminta pengampunan dari kakiku. Tapi aku hanya akan menatap kalian layaknya sampah sejarah yang bahkan tak pantas untuk diludahi. Kalian telah berani menyentuh pewarisku. Sebagai bayarannya,
Hasil audit forensik di pengadilan nanti tak akan menyisakan satu lapis pakaian pun di tubuh kalian. Bersiaplah, suamiku sayang. Waktu kalian di surga buatan ini akan segera habis. Amplop tebal berwarna rose gold dengan cetakan tinta emas timbul tergeletak manis di atas meja marmer ruang kerjaku. Bima baru saja meletakkannya 10 menit yang lalu dengan wajah tanpa ekspresi. Itu adalah undangan pernikahan paling pretensius yang pernah kulihat. Nama Reno Wibawa dan Fanya Aurelia tercetak dengan font klasik menjijikkan, dipadukan dengan desain laser cut yang memakan biaya tidak sedikit. Seolah-olah mereka adalah bangsawan keturunan biru, bukan sekumpulan parasit yang sedang berpesta pora di atas penderitaan darah dagingku sendiri. Di sudut bawah undangan beraroma vanila itu, tertera lokasi pemberkatan dan resepsi megah mereka. Grand Ballroom Hotel Ritz. Tempat di mana hanya kaum elit sesungguhnya yang mampu menyewa tanpa perlu mencicil. Dan ironisnya, ballroom raksasa itu adalah salah satu properti komersial yang murni berada di bawah payung portofolio perusahaan rahasiaku, Daniswara Group. Mereka benar-benar membakar uang yang tidak pernah mereka miliki. Selama aku memainkan peran istri depresi berbalut daster lusuh di fasilitas psikiatris mewah ini, Reno merasa telah menjadi dewa penakluk yang absolut. Dia mengira aku masih merintih di sudut ruangan, menangisi guci abu palsu, meratapi kewarasanku yang hilang diterkam duka. Padahal, kewarasanku setajam belati yang baru diasah. Bayiku, sang pewaris tunggal dinasti Daniswara, sedang tertidur pulas di ruang inkubator khusus, dijaga ketat oleh mantan tentara bayaran elit, bersih total dari segala kuman dan bau selokan panti asuhan laknat itu. Total tamu undangan yang telah melakukan konfirmasi kehadiran mencapai 800 orang, nyonya besar, lapor Bima, memecah keheningan penthouse eksekutifku yang dingin. Mayoritas adalah kolega bisnis Tuan Reno dari jajaran perbankan menengah, relasi sosialita Ibu Lydia, dan teman-teman Nona Fanya yang sangat antusias melihatnya mendadak naik kasta. Aku mendengus pelan, tawa sinis murni tanpa setitik pun kehangatan. Bagus sekali. Semakin banyak saksi mata yang hadir di sana, semakin monumental kejatuhan mereka. Aku ingin mereka dipermalukan habis-habisan di depan target flexing murahan mereka. Aku berdiri tegak, melangkah mendekati dinding layar monitor raksasa. Dashboard keuangan berkedip merah terang bagai detak jantung krisis moneter. Angka utang korporat atas nama Reno Wibawa telah menembus 185 miliar rupiah. Setiap tetes sampanye mewah yang akan disajikan, setiap helai bunga peoni impor yang menghiasi pelaminan raksasa itu, secara utuh didanai oleh sistem autodebat dari aset beracun yang secara legal mengikat leher mereka. Mereka mengira sedang menikmati capital gain instan dari kejatuhanku, tidak pernah tahu bahwa mereka sedang mensponsori upacara pemakaman finansial mereka sendiri. Apakah tim eksekutor sudah siap di posisi masing-masing? Tanyaku dengan suara rendah, memutar tubuh menatap Bima dan Hermawan, kepala tim legal perusahaanku. Semua dokumen gugatan perdata telah didaftarkan ke pengadilan niaga secara senyap tanpa membunyikan alarm publik. Nyonya Saskia, jawab Hermawan sambil membetulkan letak kacamatanya, memancarkan aura predator korporat yang kejam. Tuntutan pembekuan aset total, penyitaan paksa, dan penahanan atas dasar penipuan, penggelapan identitas, serta konspirasi penculikan bayi sudah disetujui penuh oleh Hakim Agung dalam jaringan elit kita. Begitu Anda memberikan aba-aba di ballroom itu, status hukum mereka akan berubah drastis menjadi buronan perdata level tinggi. Dan status akses perbankan mereka? Tanyaku dingin, menyilangkan tangan di dada, memastikan tidak ada satupun celah bagi mereka untuk melarikan diri ke luar negeri. Sistem integrasi perbankan nasional sedang dalam mode standby tertinggi, sahut Bima sambil mengetik rentetan kode. Saat Anda menjatuhkan hak veto selaku pemegang saham mayoritas konsorsium, algoritma kami akan mengeksekusi penutupan serentak. Rekening utama, deposito, asuransi, hingga dompet digital terkecil milik Reno, Lydia, dan Fanya akan dibekukan di detik yang persis sama. Mereka akan masuk ke dalam blacklist BI secara instan. Bahkan mesin kasir minimarket pinggir jalan pun akan menolak kartu mereka. Sempurna,
Desisku tajam. Aku ingin mereka menyadari dengan rasa sakit yang luar biasa, bahwa si pelakor murahan itu tidak menikahi seorang miliarder muda yang sukses, melainkan menikahi pengemis hina dengan tumpukan utang abadi yang tak akan pernah lunas meski ia melacurkan dirinya 7 turunan sekalipun. Aku kembali menatap layar monitor. Layar CCTV rumahku menampilkan Ibu Lydia yang memarahi asisten rumah tangga dengan kasar. Fanya, si gundik yang sebentar lagi menjadi nyonya palsu, sedang duduk di sofa sambil menyilangkan kaki, memoles kukunya tanpa mempedulikan sekeliling. Ibu Lydia benar-benar lupa bahwa selama bertahun-tahun, ia dan putranya hanyalah benalu menjijikkan yang menggerogoti pohon raksasa yang tak pernah mereka ketahui wujud aslinya. Mereka selalu mencibirku dan berpikir bahwa aku yang numpang hidup pada gaji manajer kelas menengah milik Reno. Sungguh arogansi kerdil dari manusia-manusia berotak dangkal. 2 hari lagi, gumamku perlahan, menyentuh permukaan layar kaca tepat di wajah Reno yang tertawa lebar memeluk Fanya. 2 hari lagi sebelum aku mengubah istana Fata Morgana kalian menjadi debu tak bersisa. Persiapan taktis kami telah mencapai titik final yang tak bisa dibatalkan oleh hukum manapun. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos dengan sisa uang sepeser pun. Mobil SUV Eropa yang Reno banggakan akan ditarik paksa oleh debt collector tepat di lobi hotel mewah itu. Rumah megah yang mereka huni akan disegel rapat dengan garis polisi. Dan satu-satunya properti yang tersisa secara sah atas nama Reno Wibawa adalah sebuah gubuk reot di kawasan kumuh bantaran sungai yang sering banjir. Gubuk tersebut tidak memiliki lantai keramik, hanya hamparan semen kasar yang retak dan lembab. Atap sennya bocor di mana-mana, dan udara di sekitarnya dipenuhi aroma busuk limbah. Tempat yang sangat layak menampung sekawanan lintah darat berhati iblis. Begitu mereka diusir paksa dari hotel berbintang itu, mereka hanya punya 2 pilihan. Meringkuk kedinginan di gubuk itu atau memohon belas kasihan tidur di trotoar sebagai gelandangan tanpa identitas yang akan diludahi oleh orang-orang yang dulu mereka rendahkan. Bima menatapku dengan penuh rasa hormat, memecah lamunanku. Nyonya, tim wardrobe sudah menyiapkan pakaian tempur Anda untuk hari eksekusi. Gaun haute couture pesanan khusus dari Paris, serta set perhiasan berlian asli warisan Daniswara. Sesuai instruksi Anda untuk tampil sebagai ratu yang kembali mengambil tahtanya dengan angkuh. Senyum yang menjanjikan rasa sakit tak tertahankan terukir di bibirku. Tidak ada lagi Saskia yang menunduk patuh dimanipulasi air mata buaya. Aku akan membawa serta hasil audit forensik lengkap yang menelanjangi semua kejahatan finansial dan moral mereka tanpa sensor. Aku akan mengekspos skema busuk pembuangan bayiku, memperdengarkan rekaman suap Dr. Hendra, dan menunjukkan bukti telak bahwa mereka hanyalah tumpukan sampah sejarah yang berani mencoba mengklaim mahkota emas. Pastikan ambulans medis VIP dan tim taktis bersenjata mengawal ketat bayiku. Titahku mutlak. Pewarisku harus menyaksikan dari jarak aman bagaimana ibunya memenggal kepala arogansi orang-orang yang berani membuangnya ke selokan kotor. Air mataku yang tumpah di rumah sakit itu telah berubah wujud menjadi pedang eksekusi yang paling tajam. Siap, Nyonya Besar. Proses likuidasi aset siluman dan eksekusi fisik akan berjalan dengan tingkat presisi maksimum. Bima menunduk hormat. Aku membalikkan badan menuju jendela kaca penthouse yang menampilkan lanskap gemerlap ibu kota. Undangannya telah disebar luas. Pesta mewah bernilai miliaran sudah disiapkan dengan tawa congkak. Bom waktu finansial berdetak kencang memasuki hitungan mundur terakhir. Bersiaplah, Reno, Lydia, dan Fanya. Kalian telah menyebarkan undangan pernikahan megah. Namun yang akan kalian hadiri kelak di Hotel Ritz adalah eksekusi hukuman mati finansial kalian sendiri. Aku akan memastikan kalian menjadi budak utang abadi yang menangis memohon belas kasihan di bawah ujung sepatu hak tinggiku. Malam perayaan kalian akan menjadi gerbang awal menuju neraka tanpa akhir. Grand Ballroom Hotel Ritz malam ini bermandikan cahaya keemasan dari puluhan lampu kristal raksasa setinggi langit-langit. Alunan musik orkestra klasik mengalun lembut, menyelimuti ratusan tamu undangan kelas atas yang hadir dengan balutan gaun sutra dan setelan tuxedo mahal. Dari layar monitor di dalam mobil Maybach anti peluru yang membawaku ke lobi, aku menyaksikan jalannya acara dengan senyum yang tidak menyentuh mata.
Pesta ini adalah definisi dari kemewahan yang memuakan. Sebuah perayaan megah yang dibangun murni di atas fondasi kebohongan, ketamakan, dan aset beracun. Di ujung karpet merah bertabur kelopak mawar putih, Reno berdiri dengan setelan jas desainer seharga puluhan juta. Dadanya dibusungkan dengan arogansi penuh, merasa dirinya adalah raja yang baru saja dinobatkan. Di sisinya, Fanya, sang pelakor murahan itu, tampak sumringah dalam balutan gaun pengantin haute couture berekor panjang, memamerkan senyum kemenangan palsunya. Sementara itu, di barisan terdepan, Ibu Lydia duduk dengan postur paling tegak, memamerkan perhiasan berlian yang ia klaim sebagai miliknya kepada rekan-rekan sosialitanya. Mereka bertiga tampak begitu sempurna, begitu bahagia menikmati capital gain dari penderitaanku. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa malam ini, lampu kristal itu akan menjadi saksi jatuhnya mereka ke dasar neraka. Mereka mengira wanita bodoh yang biasa memakai das terlusuh dan hanya bisa numpang hidup pada gaji Reno masih meratapi nasib di ruang isolasi rumah sakit jiwa. Sungguh ilusi yang sangat menggelikan. Malam ini, aku bukan lagi istri penurut yang bisa mereka injak-injak. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela mobil yang gelap. Balutan gaun malam haute couture berwarna midnight blue dari Paris memeluk tubuhku dengan presisi absolut, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di leherku, melingkar kalung berlian blue sapphire asli peninggalan dinasti Daniswara, sebuah artefak kekayaan real yang tak akan pernah bisa dibeli oleh benalu seperti mereka meski harus menjual ginjal sekalipun. Dan yang paling berharga dari seluruh persenjataanku malam ini ada di pelukanku. Bayiku, sang pewaris tunggal bertahta triliunan rupiah, tertidur tenang dalam gendongan stroller khusus berteknologi tinggi, terbebas dari bau selokan panti asuhan tempat ayah kandungnya membuangnya. Ia dikelilingi oleh udara steril dan kehangatan mutlak, dijaga oleh 4 agen taktis bersenjata di belakangku. Waktunya tiba, Nyonya Besar. Pendeta baru saja meminta hadirin untuk tenang sebelum pengucapan janji suci dimulai. Lapor Bima melalui earpiece cetak kasat mata di telingaku. Buka jalannya, Bima. Mari kita hentikan sirkus murahan ini. Titahku dengan nada sedingin es di kutub utara. Aku melangkah keluar dari mobil. Belasan bodyguard berseragam hitam legam langsung membentuk formasi barikade di sekelilingku. Di sisi kananku, Hermawan, kepala tim legal perusahaanku, berjalan dengan raut wajah predator yang siap mencabik mangsa, memegang koper metalik berisi gugatan perdata yang akan meruntuhkan dunia Reno dalam hitungan menit. Pintu utama Grand Ballroom yang terbuat dari kayu jati ukir raksasa itu tertutup rapat. 2 penjaga hotel berniat menanyakan undanganku, namun Bima hanya perlu menunjukkan lencana emas berlogo Daniswara Group. Wajah para penjaga itu pucat pasi, dan mereka segera menunduk dalam, membuka kedua daun pintu raksasa itu lebar-lebar. Tepat ketika pendeta di atas altar membuka mulutnya untuk menanyakan adakah yang keberatan dengan pernikahan ini, suara derit engsel pintu yang berat menghentikan waktu di ruangan itu. Semua mata berputar ke arah belakang. Alunan musik orkestra berhenti mendadak dengan nada sumbang. Keheningan absolut yang sangat mencekam menelan ballroom raksasa tersebut. Aku melangkah masuk dengan ritme lambat, terukur, dan penuh dominasi. Suara ketukan stiletto rancangan desainer ternama yang kukenakan bergema di atas lantai marmer, membelah lautan tamu undangan yang langsung menyingkir, memberiku jalan seolah aku adalah dewi kematian yang turun dari langit. Di atas altar, wajah Reno yang tadinya merona karena euforia kemenangan, berubah pucat pasi seperti mayat yang baru diangkat dari kamar mayat. Rahangnya jatuh. Matanya membelalak tak percaya melihatku berdiri di sana. Tidak gila, tidak hancur, dan tidak berbalut pakaian rumah sakit. Ibu Lydia, yang duduk di barisan paling depan, terkesiap keras hingga menjatuhkan tas pestanya ke lantai. Tidak mungkin. Orang gila itu, bagaimana dia bisa keluar? Desisnya dengan suara gemetar yang tertangkap mikrofon altar. Fanya, si parasit yang tidak menyadari betapa berbahayanya situasi ini, menatapku dengan kebencian dan kebingungan yang bercampur aduk. Hei, siapa yang mengizinkan perempuan gila ini masuk?
Keamanan. Seret dia keluar. Ini pesta pernikahanku. Teriak Fanya dengan nada melengking yang merusak gendang telinga. Mempermalukan dirinya sendiri di depan ratusan kolega bisnis kelas atas. Tidak ada satupun petugas keamanan hotel yang bergerak. Mereka semua tahu siapa pemilik tanah tempat mereka berpijak malam ini. Aku menghentikan langkahku tepat 5 meter di depan altar. Kutarik sudut bibirku. Membentuk senyum arogan yang paling merendahkan yang pernah kuberikan seumur hidupku. Menyeret keluar pemilik sah dari gedung ini. Keberanian yang sangat bodoh untuk ukuran seorang pelakor murahan sepertimu. Fanya. Suaraku mengalun dingin. Memantul melalui sistem tata suara ballroom karena Bima telah mengambil alih ruang kendali audio. Terdengar helaan napas terkejut dan bisik-bisik riuh dari ratusan tamu undangan. Reno mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya yang rapuh. Ia menuruni satu anak tangga altar, memaksakan tawa sumbang. Saskia, sayang, kamu sedang sakit parah. Halusinasimu makin parah. Dokter bilang kamu tidak boleh keluar dari rumah sakit jiwa. Biar aku panggilkan ambulans untuk mengantarmu kembali. Ya, ucapnya, mencoba memanipulasi opini publik. Aku menatap lurus ke dalam bola mata pria pengecut itu, membiarkan kebencian murni memancar dari tatapanku. Rumah sakit jiwa Nirvana adalah salah satu aset properti di bawah portofolio perusahaanku. Reno, kataku tajam, setiap kata adalah tikaman belati. Sama seperti ballroom tempatmu berpijak saat ini. Sama seperti rumah mewah yang kau tempati. Dan sama seperti kartu kredit yang kau gunakan untuk menyewa gaun rendahan istrimu itu. Reno membeku. Matanya berkedut hebat. Otaknya yang dangkal berusaha mencerna fakta bahwa ia sedang berhadapan dengan raksasa yang selama ini ia kira sebagai semut. Ibu Lydia bangkit dari kursinya. Wajah tuanya memerah karena marah dan panik. Jangan berbohong. Dasar perempuan gila. Semua harta itu milik putraku. Kau sudah menandatangani surat perwaliannya. Kau tidak punya apa-apa lagi. Teriaknya histeris, menunjukku dengan jari gemetar. Dokumen yang kalian tangani dengan penuh ketamakan itu bukanlah perwalian aset. Ibu Lydia yang terhormat, balasku dengan nada merdu yang mematikan. Itu adalah pengalihan utang korporat. Kalian berdua baru saja menjadi penjamin penuh atas pinjaman aset beracun senilai 150 miliar rupiah. Pesta mewah malam ini bukan dari tabunganku. Ini didanai oleh sistem autodebat dari pinjaman predator atas nama kalian sendiri. Jeritan tertahan terdengar dari deretan kursi tamu. Beberapa rekan bankir Reno mulai berbisik panik. Menyadari mereka sedang menghadiri pesta seorang calon buronan finansial. Reno terhuyung ke belakang, menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Tidak mungkin. Kau bohong. Lalu untuk apa kau bersandiwara menangisi bayi cacat yang sudah mati itu? Aku memberikan isyarat kecil pada agen medis di sampingku. Penutup stroller khusus itu dibuka perlahan, menampakkan wajah damai seorang bayi yang sangat sehat, berkulit putih bersih, dan bernapas dengan teratur. Ini adalah pewaris tunggal dinasti Daniswara. Suaraku menggema. Kali ini dipenuhi otoritas absolut seorang ibu dan seorang penguasa. Bayi yang kalian culik dan kalian buang ke panti asuhan menjijikkan demi harta yang tidak akan pernah kalian miliki. Guci abu yang kalian berikan padaku adalah kesalahan terbesar yang pernah kalian buat seumur hidup. Aku menoleh pada Hermawan. Buka koper itu, Pak Hermawan. Mulai proses likuidasi aset sekarang juga. Waktu bermain mereka sudah habis. Hermawan maju satu langkah, membuka kopernya dan mengeluarkan setumpuk dokumen dengan stempel merah pengadilan. Tuan Reno Wibawa, Nyonya Lydia. Sesuai dengan hasil audit forensik dan putusan sela pengadilan niaga, seluruh akses finansial Anda dibekukan detik ini juga. Anda resmi terdaftar dalam blacklist BI. Kami juga membawa surat perintah penangkapan atas tuduhan penculikan anak, penipuan, dan suap medis tingkat tinggi. Deklarasi Hermawan dengan suara lantang yang mengakhiri riwayat mereka. Seketika, tim eksekutor dari pihak kepolisian dan petugas penyita aset melangkah masuk dari seluruh pintu ballroom.
Skenario neraka yang telah kurencanakan kini terbuka lebar. Aku akan menendang mereka semua keluar dari kemewahan ini, memastikan malam pengantin mereka dihabiskan dengan diinterogasi di kantor polisi, sebelum akhirnya mereka dilempar ke sebuah gubuk reot tak berlantai sebagai gelandangan yang paling hina. Kalian ingin bermain kotor denganku? Mari kumasukkan kalian ke dalam tempat sampah yang paling dalam, menjijikkan, dan tak terlupakan, dasar sampah sejarah. Keheningan di dalam Grand Ballroom Hotel Ritz kini terasa seperti ruang hampa udara sesaat sebelum ledakan bom nuklir. Ratusan pasang mata elit ibu kota yang tadinya siap bersulang untuk kebahagiaan palsu Reno, kini menatapku dengan campuran antara teror, kekaguman, dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, memancarkan aura dominasi yang selama ini kusembunyikan di balik daster lusuh saat aku berpura-pura menjadi istri yang hanya bisa numpang hidup di rumah mungilnya. Mereka mengira sedang menikmati capital gain instan dari penderitaanku. Sungguh kebodohan yang paripurna. Saskia, hentikan omong kosong ini. Raung Reno, suaranya pecah, mencoba mengambil alih kendali meski kakinya jelas bergetar. Dia menoleh ke arah para tamu yang mulai berbisik-bisik. Wajahnya berkeringat dingin menodai kerah kemeja mahalnya. Tamu-tamu sekalian, mohon maaf. Mantan istri saya ini mengidap skizofrenia akut. Bayi itu bukan anak kami. Dia pasti menculiknya dari suatu tempat. Keamanan, cepat seret dia. Aku tertawa. Sebuah tawa yang sangat pelan, sangat dingin, namun berhasil membekukan sumsum tulang siapapun yang mendengarnya. Kau selalu menjadi pembohong yang amatiran, Reno. Desisku. Melangkah maju mendekati altar dengan perlahan namun pasti. Bima, ambil alih proyektor utama. Mari kita beri hiburan visual untuk para tamu agung malam ini. Sebuah pertunjukan tentang betapa menjijikannya wujud asli manusia-manusia benalu di atas panggung ini. Seketika, lampu utama ballroom meredup drastis. Layar LED raksasa beresolusi tinggi di belakang pelaminan, yang seharusnya memutar video romantis murahan Reno dan Vanya, menyala terang. Layar itu kini menampilkan salinan digital dari mutasi rekening Reno Wibawa. Angka 250 juta rupiah disorot dengan warna merah darah. Di bawahnya, terpampang foto Dr. Hendra dan sebuah grafik gelombang suara. Suara rekaman percakapan telepon menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui sound system senilai miliaran rupiah. Dokter, pastikan Saskia percaya bayinya mati. Berikan dia abu kremasi palsu. Saya tidak mau cucu dari rahim perempuan miskin itu menghalangi Reno menikahi Vanya. Uangnya sudah saya transfer. Buang saja bayi cacat itu ke tempat sampah kalau perlu. Suara lengkingan Ibu Lydia terdengar sangat jernih, tajam, dan penuh bisa. Helaan napas kaget dan pekikan ngeri meledak secara serentak dari barisan tamu. Beberapa sosialita yang tadinya duduk di sebelah Ibu Lydia langsung berdiri dan menjauh dengan raut wajah jijik. Seolah wanita tua itu baru saja memancarkan wabah lepra yang mematikan. Ibu Lydia mematung. Wajahnya yang penuh botoks pucat pasi bagai mayat. Ia memegangi dadanya, kesulitan bernapas. Itu fitnah. Itu editan suara. Jeritnya parau, namun tak ada satupun yang mempercayainya. Layar berganti. Kini menampilkan rekaman CCTV resolusi tinggi dari kamera tersembunyi tim taktisku. Rekaman itu memperlihatkan sebuah ambulans gelap membuang sebuah keranjang bayi di depan panti asuhan kumuh yang dikelilingi tumpukan sampah. Visual resolusi tinggi itu dengan jelas memperlihatkan kondisi menjijikkan tempat itu. Seakan bau selokan yang menggenang di sana ikut menyebar mencemari udara wangi di dalam ballroom mewah ini. Kalian tega membuang darah dagingku, pewaris sah dari aset liquid senilai 3 triliun rupiah, ke tempat pembuangan kotoran. Ucapku pelan namun mematikan. Aku menatap tepat ke manik mata Reno yang kini membesar karena syok absolut. Kalian mengira sedang menyingkirkan anak dari seorang istri parasit. Kalian tidak tahu bahwa kalian baru saja mencoba membunuh nyawa yang bernilai lebih dari seluruh garis keturunan kalian yang hina. Reno jatuh berlutut di atas altar. Kakinya kehilangan kemampuan menopang tubuhnya. 3 triliun. Gumamnya bergetar,
Otaknya yang sempit akhirnya mulai menyadari skala raksasa dari kebodohannya sendiri. Saskia, kau. Bukan Saskia sang istri penurut. Potongku tajam. Saskia Daniswara. Pemegang saham mayoritas konsorsium bank tempatmu bekerja. Pemilik gedung tempatmu merayakan pernikahan palsumu malam ini. Rumah sakit jiwa Nirvana tempat kau membuangku adalah salah satu aset elit di bawah portofolio perusahaanku. Layar raksasa kembali berubah. Kali ini menampilkan hasil audit forensik dari dokumen perwalian yang ditandatangani Reno dan Lydia dengan penuh ketamakan di rumah sakit. Klausa-klausa tersembunyi diperbesar di layar. Kalian pikir kalian merampas hartaku? Aku berjalan mendekati Vanya yang kini gemetar ketakutan. Wajahnya sepucat gaun pengantinnya. Dokumen yang mereka tandatangani adalah kontrak penjaminan utang korporat dari entitas aset beracun. Setiap bunga mawar di ruangan ini, setiap tetes sampahnya yang kalian minum malam ini, ditarik melalui autodebit dari pinjaman predator berbunga 15% per minggu. Aku menoleh kembali ke arah Reno. Selamat, Reno Wibawa. Saat ini, utang pribadimu tercatat sebesar 185 miliar rupiah. Dan berkat hak veto yang kujatuhkan 10 menit yang lalu, namamu dan ibumu telah resmi terkunci permanen di dalam blacklist BI. Vanya, sang pelakor murahan yang tadinya berdiri angkuh, kini menatap Reno dengan tatapan horor yang murni. Ilusi kekayaan instannya hancur berkeping-keping. Mas Reno, Kau berutang 185 miliar? Kau bilang kau kaya raya. Kau bilang perempuan ini miskin. Teriak Vanya histeris, melemparkan buket bunga pengantinnya ke wajah Reno dengan kasar. Kau penipu. Aku tidak mau menikah dengan pengemis berutang. Vanya, dengarkan aku. Reno mencoba meraih tangan wanita itu, namun Vanya menepisnya dengan jijik yang luar biasa. Vanya berbalik dan berlari turun dari altar dengan gaun panjangnya yang menyapu lantai. Tak lagi peduli pada riasan atau harga dirinya yang telah remuk. Ia hanya ingin kabur dari pusaran kebangkrutan yang mematikan. Pemandangan ini jauh lebih memuaskan daripada simfoni klasik manapun. Hermawan memberi isyarat kepada tim eksekutor dari pihak kepolisian yang telah bersiaga dalam balutan seragam lengkap. 3 perwira polisi melangkah maju dengan borgol baja berdenting di tangan. Reno Wibawa dan Lydia. Suara salah satu perwira menggema tegas. Anda berdua ditahan atas tuduhan konspirasi penculikan anak, percobaan pembunuhan terencana, pemalsuan dokumen medis, dan penipuan korporat skala besar. Hak Anda untuk diam telah dicabut oleh bukti-bukti konkret malam ini. Ibu Lydia menjerit histeris saat borgol dingin itu mengunci pergelangan tangannya yang keriput. Gelang berlian yang ia pamerkan tadi pagi ditarik paksa oleh petugas penyitaan sebagai barang bukti awal gugatan perdata. Tidak. Lepaskan aku. Aku orang terhormat. Saskia, tolong ibu. Nak. Ibu hilaf. Ibu mohon, Saskia. Ratap wanita tua itu. Air mata buayanya mengalir deras merusak riasan tebalnya. Memohon belas kasihan pada wanita yang berhari-hari lalu ia sebut gila. Aku hanya menatapnya dari atas, dengan ekspresi sedingin batu nisan. Orang terhormat tidak membuang bayi ke tempat sampah. Lydia, berhenti memanggilku anakmu. Kalian tidak pantas bernapas di peradaban ini. Saat polisi menarik Reno secara paksa untuk berdiri, pria itu menangis terseduh-seduh. Ingus dan air mata membasahi wajahnya yang tadinya arogan. Sas, ampuni aku. Aku suamimu. Kita bisa mulai dari awal. Kita tidak pernah memulai apa-apa, Reno. Jawabku mutlak. Tak menyisakan seutas pun harapan untuknya. Mulai detik ini, proses likuidasi aset akan menyita segala yang kau sentuh. Kau akan dijebloskan ke penjara, dan setelah kau keluar, kau hanya punya sebuah gubuk reot di bantaran sungai sebagai rumah barumu. Kalian akan mati sebagai gelandangan yang diburu siang dan malam oleh penagih utang. Ingatlah malam ini sebagai malam di mana seorang sampah sejarah mencoba bermain api dengan ratu yang sesungguhnya, lalu hangus terbakar hingga menjadi abu.
Ratusan flash kamera dari wartawan yang sengaja kuundang diam-diam mulai menyala bertubi-tubi, mengabadikan detik-detik kehancuran monumental keluarga Wibawa. Mereka diseret keluar dari Grand Ballroom bak binatang pesakitan. Tanpa harta, tanpa martabat, tanpa masa depan. Eksekusi publik telah selesai, dan mahkotaku kini kembali terpasang dengan kokoh, tanpa ada satupun parasit yang tersisa untuk mengganggu pewarisku. Gemerlap Grand Ballroom Hotel Ritz malam ini telah sepenuhnya berubah fungsi. Ruangan yang disewa dengan harga fantastis itu kini tidak lebih dari sebuah ruang eksekusi hukuman mati secara finansial. Alunan musik klasik telah lama mati, digantikan oleh dengungan kasak-kusuk ratusan tamu undangan yang menatap ngeri ke arah altar. Aku berdiri tegak di pusat pusaran kekacauan. Gaun haute couture milikku menyapu lantai marmer dengan keanggunan seorang tiran. Di pelukanku, pewarisah dinasti Daniswara tertidur dengan damai, sama sekali tak terganggu oleh jeritan histeris dari manusia-manusia benalu yang baru saja kehilangan segalanya. Polisi berseragam lengkap sedang menyeret Reno Wibawa menuruni anak tangga altar. Mantan suamiku itu tampak seperti manekin rusak. Setelan jas desainer yang membalut tubuhnya kini terlihat begitu longgar dan menyedihkan. Seolah pakaian itu tahu bahwa pria yang memakainya kini tak lebih berharga dari sampah sejarah. Di sebelahnya, Ibu Lydia meronta-ronta dengan sisa tenaga rentanya. Riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat dingin, membuatnya terlihat seperti penyihir tua yang kehilangan tongkat sihirnya. "Lepaskan aku. Aku ini ibunda dari Direktur Ban. Kalian tidak berhak menyentuhku," jerit Ibu Lydia. Suaranya melengking memecah gendang telinga, memalukan dirinya sendiri di depan puluhan sosialita yang dulu ia pimpin. "Direktur Ban yang kau banggakan itu adalah penipu yang memanipulasi dokumen portofolio perusahaanku, Lydia," balasku dengan nada sedingin palung lautan. Suaraku memantul sempurna melalui mikrofon yang masih menyala. "Dan kau bukanlah siapa-siapa selain parasit tua yang selama ini numpang hidup dari keringat wanita yang kau sebut gila." Aku memberi isyarat kepada Hermawan, kepala tim legalku. "Pak Hermawan, mari kita selesaikan likuidasi aset malam ini secara tuntas. Jangan biarkan mereka membawa 1 sen pun uangku keluar dari gedung ini." Hermawan mengangguk patuh, lalu membalikkan badannya menghadap ke arah pintu keluar utama. Di sana, Fanya, sang pelakor murahan itu, sedang berusaha menyelinap pergi sambil mengangkat ekor gaun pengantinnya yang sangat panjang. Namun, langkahnya dihentikan secara paksa oleh barisan pria berjas rapi, manajer hotel dan pihak wedding organizer. "Tunggu dulu, Nona Fanya," bentak sang manajer wedding organizer. Wajahnya merah pada menahan amarah karena merasa ditipu mentah-mentah. Pembayaran pelunasan ballroom, catering, dan dekorasi senilai 3.500.000.000 rupiah yang ditransfer melalui kartu kredit Tuan Reno barusan ditolak oleh sistem ban. "Kami butuh pelunasan tunai detik ini juga. Atau gaun yang Anda pakai itu akan kami sita sebagai jaminan." Fanya memucat pasih. Matanya terbelalak menatap mesin edisi yang disodorkan tepat ke depan wajahnya. Tulisan Declined berkedip merah menyala di layar kecil itu. Ilusi capital gain instan yang ia impikan lenyap seketika, digantikan oleh teror utang raksasa. Bukan urusanku. Aku cuma pengantin wanita. Minta uangnya pada pria brengsek itu," jerit Fanya histeris, menunjuk ke arah Reno yang sedang diborgol. Tangannya gemetar hebat membongkar tas tangan kecilnya, mencoba mengeluarkan kartu kredit cadangan, yang juga diberikan oleh Reno. Ia menggesek kartu itu dengan panik. "Declined." Ia mencoba kartu lain. "Declined." Aku melangkah perlahan mendekati Fanya, membiarkan suara ketukan sepatu hak tinggiku memecah kepanikan yang sedang menyiksanya. "Percuma kau menggesek kepingan plastik itu sampai mesinnya terbakar, Fanya," ucapku sambil tersenyum miring, sebuah senyum arogan murni. "Sebagai pemegang hak veto di konsorsium perbankan, aku telah memasukkan seluruh identitas kalian ke dalam blacklist BI dengan status gagal bayar absolut." Aku menatap wanita rendahan di depanku ini dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Pakaian mewah ini sama sekali tidak bisa menyembunyikan aura jalanan yang melekat padanya.
Semua kemewahan yang kau cicipi 2 minggu terakhir ini berasal dari entitas aset beracun yang secara otomatis melakukan auto-debit dari pinjaman predator atas nama Reno. Bisikku tepat di telinganya, memastikan hanya dia dan beberapa vendor yang mendengarnya. Gaun pengantin ini, catering mewah ini, bahkan parfum murahan yang kau pakai. Semuanya kini adalah utang pokok berbunga 15% per minggu. Dan kau baru saja menikahi pria yang memiliki liabilitas senilai 185 miliar rupiah. Fanya terhuyung mundur. Kakinya yang terbalut sepatu kaca kehilangan keseimbangan hingga ia jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin. Ia menutupi wajahnya dan mulai menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang berubah dari ratu semalam menjadi pengemis abadi. Di saat yang sama, tim eksekutor swasta suruhanku mulai bergerak membersihkan sisa-sisa arogansi keluarga wibawa. 2 petugas pria mendekati Ibu Lydia yang masih ditahan oleh polisi. Tanpa basa-basi, petugas itu membacakan surat perintah penyitaan dari pengadilan, lalu dengan cekatan melepas kalung berlian, gelang emas, dan cincin rubi dari tubuh wanita tua itu. Ini perampokan. Polisi, tolong aku. Mereka merampok perhiasanku. Tangis Ibu Lydia terseduh-seduh, berusaha mempertahankan kalung berlian di lehernya, benda terakhir yang menopang harga dirinya. Itu bukan milikmu, potongku tajam, suaraku menggema tanpa setitik pun belas kasihan. Berdasarkan audit forensik kami, perhiasan itu dibeli dari dana perusahaan yang dicuri oleh putramu. Menyerahkannya secara damai sekarang, atau aku akan menambahkan pasal pencucian uang ke dalam gugatan perdata yang sudah disiapkan. Lydia melepaskan cengkeramannya dengan tangan gemetar. Ia menatapku dengan mata yang memancarkan ketakutan murni. Akhirnya menyadari bahwa wanita yang selama ini ia pandang remeh dalam balutan daster lusuh, adalah seorang algojo tak berhati yang memegang kendali atas hidup dan matinya. Petugas eksekutor lainnya mendekati Reno, merampas kunci mobil sport mewah dan kunci rumah yang selama ini ia banggakan. Reno hanya bisa menunduk dalam, air mata pengecutnya menetes membasahi karpet merah. Ia tak berani menatap mataku. Pria arogan yang dulu selalu merasa menjadi dewa penyelamatku ini kini menyusut menjadi butiran debu yang tak berharga. Saskia, kumohon, di mana kami akan tinggal malam ini? Cicit Reno, suaranya begitu pelan, nyaris seperti cicitan tikus yang terjebak di dalam perangkap besi. Kalian tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal, jawabku dingin, membalikkan badan, menolak menatap wajahnya lebih lama lagi. Berdasarkan akta properti terbaru, satu-satunya aset real yang terdaftar atas namamu adalah sebuah gubuk reot berlantaikan tanah di pinggiran utara kota. Sisa pesangon yang sangat layak untuk manusia berhati iblis. Aku memberi isyarat final kepada pihak kepolisian dan petugas keamanan hotel. Bawa gerombolan parasit ini keluar dari propertiku. Pastikan mereka dilempar ke jalanan malam ini juga. Jika ada yang mencoba kembali, seret mereka atas tuduhan pelanggaran wilayah. Polisi menarik Reno dan Lydia dengan kasar menuju pintu keluar. Sementara itu, pihak wedding organizer memaksa Fanya melepaskan gaun pengantin mewah dan perhiasannya di ruang ganti belakang, meninggalkannya hanya dengan pakaian dalam dan sebuah mantel tipis yang ia bawa dari rumah. Ketiga manusia pengkhianat itu didorong keluar dari pintu kaca utama Hotel Ritz. Angin malam ibu kota yang dingin dan menusuk tulang langsung menyambut mereka. Tidak ada mobil mewah yang menunggu. Tidak ada rumah hangat yang bisa didiami. Malam ini, mereka resmi bermetamorfosis menjadi gelandangan tanpa identitas finansial. Mereka akan berjalan kaki menembus kegelapan, merayap menuju gubuk kotor yang dipenuhi bau selokan, tempat di mana mereka akan saling memangsa dalam pusaran utang dan penderitaan abadi. Aku berdiri di ambang pintu Grand Ballroom, mendekap bayiku dengan penuh kebanggaan aristokratis. Fase penindasan telah usai. Pembalasan telah dieksekusi dengan sempurna. Ratu yang sesungguhnya kini telah kembali duduk di atas singgasananya, tanpa ampun, tanpa penyesalan, dan tak tersentuh. Angin malam ibu kota di bulan Desember tidak pernah memiliki belas kasihan. Terutama bagi 3 sosok manusia yang baru saja ditendang secara paksa dari pintu kaca berpemanas Hotel Ritz. Cahaya kemasan dari Grand Ballroom di lantai atas masih memancarkan kemegahan, seolah mengejek mereka yang kini tersungkur di atas aspal jalan raya yang kasar dan kotor. Beberapa jam yang lalu, mereka adalah sekumpulan elit palsu yang bersulang sampanye, merasa telah memenangkan capital gain instan dari penderitaan seorang ibu. Kini, mereka hanyalah butiran debu yang tak terlihat, diusir dari peradaban kelas atas menuju kegelapan yang absolut. Saskia Daniswara,
dari balik layar monitor resolusi tinggi di penthouse pribadinya, mengamati penderitaan mereka melalui kamera jalanan kota dengan tatapan sedingin es. Tidak ada setitik pun empati di mata sang ratu. Reno Wibawa merosot di tepi trotoar beton. Kemeja putihnya yang kusut menyerap keringat dingin ketakutannya. Tubuhnya bergetar hebat. Pria yang dulu selalu membusungkan dada dengan arogansi artifisial itu kini tampak menyusut. Kewarasannya diremukkan oleh kenyataan hukum yang baru saja menguliti hidupnya. Otaknya yang dangkal terus memutar ulang rentetan angka dari hasil audit forensik yang dipresentasikan Hermawan di atas altar. 185 miliar rupiah. Angka itu kini menjadi tato tak kasat mata di keningnya. Reno bukan hanya dipecat secara tidak hormat. Melalui kekuatan absolut hak veto milik Saskia, nama Reno Wibawa telah diukir dengan tinta abadi di dalam blacklist BI. Pria itu tak akan pernah bisa menyentuh sistem perbankan lagi, bahkan sekadar untuk melamar pekerjaan kasar sekalipun. Selama ini dia selalu merasa Saskia hanya numpang hidup padanya. Seorang istri bermental lemah yang hanya pantas memakai daster lusuh di rumah. Realitas yang terbalik 180 derajat ini menghancurkan egonya hingga menjadi serpihan debu jalanan. Di sampingnya, Ibu Lydia meringkuk sambil memeluk lutut. Wanita tua yang terbiasa dibalut gaun sutra dan perhiasan berlian itu kini hanya mengenakan kebaya tipis yang robek di bagian bahu akibat tarikan paksa petugas kepolisian tadi. Leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya terasa kosong. Hampa dari logam mulia yang selalu menjadi sumber kesombongannya. Proses likuidasi aset yang terjadi di lobi hotel begitu brutal dan efisien. Lydia menangis terseduh-seduh. Air mata buayanya mengalir merusak sisa bedak tebal di wajahnya, membuat penampilannya menyerupai seorang nenek sihir yang kehilangan tongkat kekuasaannya. Dia akhirnya dipaksa menelan satu fakta mematikan. Dia hanyalah seorang benalu yang inang raksasanya telah memutus pasokan nutrisi secara sepihak. Aku tidak mau tahu. Ini semua salahmu, Reno. Jeritan melengking itu memecah suara bising kendaraan yang melintas. Fanya, sang pelakor murahan, berdiri dengan bertelanjang kaki di atas aspal kotor. Sepatu hak tinggi kristalnya telah disita, dan dia hanya dibalut sebuah mantel tipis pinjaman manajer hotel untuk menutupi tubuhnya yang kedinginan. Wajah cantiknya kini terdistorsi oleh amarah, kebencian, dan kepanikan murni. Kau menjanjikan aku kemewahan. Kau bilang kau kaya raya. Ternyata kau hanyalah pengemis berutang. Fanya berteriak histeris, menendang tulang kering Reno dengan keras. Tutup mulutmu, Fanya. Jika kau tidak merengek meminta gaun pengantin sialan dan pesta miliaran itu, utangku tidak akan membengkak secepat ini. Balas Reno dengan raungan putus asa, urat lehernya menonjol, menunjuk kasar wajah wanita yang beberapa jam lalu ia cium di atas pelaminan. Pertengkaran menjijikkan mereka terhenti seketika ketika sebuah mobil SUV hitam legam berhenti mendadak tepat di depan trotoar tempat mereka berdebat. Empat pria berbadan besar dengan setelan serba hitam dan wajah tanpa ekspresi melangkah turun. Mereka bukanlah polisi. Mereka adalah tim eksekutor swasta dari konsorsium fintech yang menangani penagihan korporat tingkat tinggi. Pemimpin kelompok itu tidak menatap Reno, melainkan menatap lurus ke arah Fanya. Nona Fanya Aurelia. Fanya memucat. Kakinya melangkah mundur. Siapa kalian? Aku tidak punya urusan uang dengan kalian. Anda sangat keliru, jawab pria itu dengan nada mekanis yang sangat mengancam. Seluruh fasilitas kartu kredit sekunder, penyewaan apartemen, dan mobil sport yang Anda gunakan didanai dari entitas aset beracun yang secara legal menggunakan tanda tangan digital Anda sebagai penjamin kedua atas gugatan perdata yang baru saja dijatuhkan Nyonya Saskia. Karena sistem autodebat dari rekening Tuan Reno telah diblokir total, seluruh kewajiban pembayaran denda jatuh sepenuhnya kepada Anda. Utang. Kata itu menghantam Fanya bagai godam baja yang menghancurkan tulang rusuknya. Wanita yang terbiasa menjadi parasit yang menghisap harta pria beristri ini kini dihadapkan pada jurang liabilitas finansial yang tak akan bisa ia lunasi seumur hidupnya. Tidak mungkin. Aku hanya korban. Aku ditipu oleh pria brengsek ini, jerit Fanya, berbalik dan mencoba berlari menjauh menyusuri trotoar gelap. Namun, sebelum ia sempat mengambil langkah kelima, salah satu petugas menghalangi jalannya, menyerahkan sebuah amplop coklat berisi surat somasi pengadilan. Fanya ambruk ke tanah, menangis meraung-raung meratapi ilusi kekayaannya yang telah musnah. Melihat pemandangan horor di depannya,
Ibu Lydia mencoba mencari keselamatan terakhirnya. Dengan tangan keriput yang gemetar, ia mengeluarkan ponsel Reno yang layarnya sudah retak dan baterainya tersisa 3%. Ia menekan nomor Bu Maya, ketua komunitas sosialita yang paling sering ia traktir. Terdengar nada sambung 3 kali sebelum telepon akhirnya diangkat. Halo, Maya, tolong aku. Saskia merampas semuanya. Kami ada di pinggir jalan, kumohon. Jemput aku. Biarkan aku menginap 1 malam saja di pavilionmu. Ratap Lydia memohon. Menanggalkan seluruh harga diri sosialitanya demi sebuah atap pelindung. Suara helaan napas penuh kejijikan terdengar dari ujung sana. Lydia, kau pikir kami belum melihat siaran langsung memalukan di Ritz tadi? Pengacara menantumu sudah mengirimkan salinan bukti swab medis dan niat membunuh bayi itu ke grup arisan kita. Jangan pernah menghubungiku lagi. Kami tidak sudi bergaul dengan pembunuh bayaran. Telepon terputus. Bunyi tutut itu adalah paku terakhir yang menutup peti mati kehidupan sosial Lydia. Tembok kesombongan yang ia bangun dengan darah dan keringat Saskia selama bertahun-tahun runtuh menjadi debu yang memuakkan. Reno menatap layar ponsel di tangan ibunya yang kini mati total. Tidak ada teman. Tidak ada kolega bisnis. Semua properti mewah yang dulu ia klaim sebagai hasil keringatnya ternyata merupakan bagian tak terpisahkan dari portofolio raksasa milik Daniswara Group yang tak tersentuh. Satu-satunya tempat yang secara hukum terdaftar atas namanya hanyalah sebidang tanah dan bangunan yang menjadi alamat penagihan utangnya. Kita harus berjalan kaki ke perbatasan utara. Gumam Reno dengan suara mati. Matanya menatap kosong ke arah jalanan yang sangat gelap. Ke alamat properti pesangon yang Saskia sebutkan. Ibu Lydia menangis semakin histeris, memukuli dada putranya. Maksudmu? Kita harus tidur di gubuk reot itu? Di tempat yang penuh kotoran dan bau selokan? Aku tidak mau. Reno. Aku bisa mati digigit tikus di sana. Kita tidak punya pilihan lain, Bu. Bentak Reno penuh keputusasaan. Air matanya bercampur dengan debu knalpot di wajahnya. Kita tidak punya uang bahkan untuk menumpang bus malam. Malam itu, di bawah tatapan dingin dan kalkulatif dari kamera lalu lintas kota, 3 manusia pengkhianat itu menyeret langkah kaki telanjang mereka dengan sisa-sisa tenaga. Mereka tidak lagi memiliki identitas kelas atas. Pakaian mahal yang kusut di badan mereka hanyalah sisa kostum badut dari pementasan teater tragis. Mereka kini resmi menjadi gelandangan jalanan. Bagi dunia, mereka bukan lagi manusia beradab. Mereka hanyalah sekumpulan sampah sejarah yang sedang berjalan beriringan menuju hukuman kemiskinan absolut. Keadilan dari sang pewaris tidak turun dari langit melalui doa, melainkan dirancang dengan presisi numerik tingkat tinggi dan dieksekusi tanpa sedikit pun ruang untuk ampunan. Malam kehancuran di aspal ini barulah prolog pembuka dari neraka abadi yang menanti mereka. Matahari terbit tidak pernah terasa sekejam ini bagi Reno Wibawa. Sinar pucatnya menyusup melalui celah-celah atap seng berkarat, menyoroti realitas menjijikkan dari gubuk reot berlantaikan semen pecah yang kini menjadi penjara abadi baginya. Malam pertama mereka sebagai gelandangan telah merenggut paksa sisa-sisa kewarasan yang ia miliki. Pria yang 24 jam lalu berdiri tegak di bawah lampu kristal Grand Ballroom itu kini terbangun dengan tubuh kaku, dikelilingi oleh genangan air keruh yang merembes dari sela-sela dinding batako yang berjamur. Aroma bau selokan yang menggenang tepat di depan pintu gubuk menyeruak masuk, mengalahkan sisa parfum mahal yang masih menempel di kemeja kusutnya. Tidak ada kopi tubruk buatan asisten rumah tangga. Tidak ada sapaan hangat yang menyanjung egonya. Yang ada hanyalah dengkuran para Lydia yang meringkuk kedinginan di sudut ruangan, memeluk lututnya sendiri di atas selembar kardus bekas lemari es yang mereka temukan di dekat tumpukan sampah. Wanita tua yang selalu merasa berhak atas segala portofolio kekayaan menantunya itu kini tak lebih dari seonggok daging tak berharga. Riasan wajahnya telah luntur sepenuhnya, meninggalkan jejak hitam di bawah matanya yang membengkak karena terus menangis. Lydia membuka mata, mengerjap lambat sebelum realitas kembali menghantam kesadarannya bagai palu godam. Ini tidak mungkin. Ini pasti cuma mimpi buruk. Racau Lydia dengan suara serak, menggaruk lengannya yang dipenuhi bentol merah akibat gigitan nyamuk got sepanjang malam.
Ia menatap nanar ke arah putranya yang menunduk lesu. Reno, hubungi pengacaramu. Hubungi kolega bankirmu. Kita tidak bisa tinggal di tempat sampah ini sedetik pun. Reno tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah sepasang sepatu pantofelnya yang kini bernoda lumpur jalanan. Otaknya yang dangkal telah mati rasa. Karena tidak mendapat respons, Lydia bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Didorong oleh delusi capital gain masa lalu yang belum sepenuhnya menguap dari kepalanya, ia berlari tertatih keluar gubuk. Ia mengabaikan tatapan jijik dari para ibu-ibu kumuh yang sedang menjemur pakaian. Dengan langkah panik, Lydia menuju sebuah warung kelontong kecil di ujung gang kumuh itu yang masih memiliki telepon umum Ken. Ia menukarkan sisa uang receh terakhir dari saku celana Reno yang berhasil ia geledah saat putranya tertidur. Lydia menekan nomor telepon rumah Bu Sari, sahabat sosialitanya yang paling sering ia pameri perhiasan emas. Telepon diangkat pada dering kelima. Sari, ini aku. Lydia, tolong aku. Sari. Saskia tiba-tiba menjadi gila dan merampas rumah putraku. Kirimkan sopirmu sekarang ke perbatasan utara. Aku butuh tumpangan dan pinjaman uang. Terdengar keheningan sejenak dari seberang, sebelum tawa merendahkan memecah telinga Lydia. Lydia, kau masih punya muka untuk menelponku setelah salinan audit forensik itu tersebar ke seluruh komunitas kita? Menantumu tidak gila. Dia adalah bos konsorsium raksasa. Dan kau hanyalah benalu miskin yang tega membuang bayi pewaris triliunan rupiah ke tempat sampah. Sari, kumohon. Itu semua fitnah. Dengarkan aku, Lydia. Desis Sari tajam. Nadanya dipenuhi kebencian murni. Kau dan putramu telah resmi masuk blacklist BI. Kalian adalah buronan gugatan perdata yang bernilai 185 miliar rupiah. Jangan pernah menularkan kemiskinan dan aset beracun kalian kepadaku. Kalian pantas membusuk di selokan. Sambungan diputus dengan kasar. Lydia mematung. Gagang telepon itu terlepas dari tangannya yang bergetar hebat. Ia menoleh ke sekeliling, menangkap tatapan mencemooh dari tetangga-tetangga kumuh yang sedari tadi mencuri dengar. Tembok kesombongan yang ia bangun dengan merendahkan wanita berbalut daster lusuh itu kini runtuh menimpanya secara total, meremukkan seluruh sendi harga dirinya. Lydia kembali ke gubuk dengan langkah gontai. Begitu ia masuk, rasa frustrasi dan kebencian meledak tak terkendali di dadanya. Ia melihat Reno yang masih duduk apatis, tak melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Dasar anak tidak berguna, teriak Lydia histeris, menerjang maju dan memukul dada Reno dengan kepalan tangannya yang keriput. Karena kebodohanmu berselingkuh dengan pelakor murahan itu, kita kehilangan segalanya. Kau menjanjikan rumah mewah. Kau menjanjikan aku menjadi nyonya besar yang dihormati. Tapi kau justru menjadikanku sampah sejarah yang diludahi oleh teman-temanku sendiri. Reno, yang sedari tadi menahan tekanan psikologis yang tak tertahankan, akhirnya meledak. Insting bertahan hidup yang primitif mengambil alih sisa kewarasannya. Ia mendorong ibunya sendiri dengan kasar hingga wanita tua itu tersungkur menabrak dinding batako. Diam kau, wanita tua bangka serakah. Raung Reno dengan urat leher menonjol. Wajahnya memerah padam oleh amarah yang membakar. Kalau bukan karena ketamakanmu yang terus menghasutku untuk menguasai seluruh harta Saskia, kalau bukan karena ide gilamu membuang bayi itu, Saskia tidak akan menjatuhkan likuidasi aset brutal ini. Kau yang terus mengeluh kurang. Kau yang terus memeras gajiku untuk membeli tas palsu demi gengsi busukmu. Keduanya kini saling menatap dengan kebencian absolut. Ilusi kasih sayang ibu dan anak yang selama ini diikat oleh kemewahan palsu telah lenyap tanpa sisa. Saat uang berhenti mengalir dan kemiskinan mencekik leher mereka, topeng keadaban mereka terkelupas, memperlihatkan wujud asli dua ekor parasit yang kini saling mengkanibal demi membenarkan kesalahan masing-masing. Di seberang kota, jauh dari jeritan kumuh dan penderitaan fisik itu, Saskia Daniswara berdiri dengan anggun di balik kaca jendela penthouse eksekutifnya. Di tangannya terdapat secangkir teh chamomile hangat.
Layar monitor beresolusi tinggi di ruang kerjanya menampilkan rekaman visual dari kamera mikro yang sengaja ditanam tim intelijennya di sudut gubuk tersebut. Suara makian dan pertengkaran fisik antara Reno dan Lydia mengalun di ruangan mewah itu bak simfoni kemenangan yang memanjakan telinga. Saskia menyesap tehnya dengan elegan. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di sudut hatinya. Wanita yang dulu selalu dipandang sebelah mata karena dituduh numpang hidup pada gaji seorang manajer rendahan itu, kini adalah dewa kematian yang menentukan batas penderitaan mereka. Bima, panggil Saskia dengan nada yang sangat datar. Ya, Nyonya Besar. Bima melangkah maju dari bayang-bayang ruangan, menundukkan kepalanya dengan hormat. Apakah tim eksekutor penagihan utang swasta sudah mulai bergerak ke lokasi? Sudah, Nyonya Saskia. Mereka saat ini sedang menyisir area perbatasan utara dengan membawa anjing pelacak. Kami memberikan instruksi khusus kepada mereka untuk tidak melakukan kekerasan fisik yang mematikan. Sesuai perintah Anda, mereka hanya akan melakukan penyiksaan mental yang sistematis. Mereka akan menagih bunga pinjaman dari sistem autodebit itu setiap 4 jam sekali, mendobrak pintu gubuk, dan memastikan target tidak bisa beristirahat atau tertidur barang sedetik pun. Saskia tersenyum. Senyum tipis yang membekukan darah siapapun yang melihatnya. Bagus. Biarkan lintah-lintah darat itu mencicipi bagaimana rasanya diteror siang dan malam oleh monster utang yang mereka ciptakan sendiri. Aku ingin Reno dan Lydia menyadari bahwa kematian cepat adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa mereka beli saat ini. Saskia memutar tubuhnya, menatap hamparan gedung pencakar langit Jakarta yang tak pernah tidur. Di bawah sana, di sudut paling gelap kota ini, manusia-manusia yang berani mencoba mengkhianatinya sedang saling mencabik harga diri mereka. Fanya kini pasti sedang menangis di pinggir jalan, menyadari tak ada satupun pria kaya yang mau menampung wanita dengan utang perdata miliaran rupiah. Reno kehilangan masa depan serta kewarasannya secara permanen. Dan Lydia, sang pemuja kasta palsu yang tamak, diisolasi dari peradaban manusia waras. Saskia telah memenangkan segalanya. Pembalasan ini sangat metodis, sangat dingin, dan sangat tanpa ampun. Ia meletakkan cangkirnya, lalu merapikan setelan blazer sutranya. Ia akan terus mengawasi dari singgasananya, memastikan musuh-musuhnya membusuk secara perlahan, dikunyah oleh rasa lapar, kemiskinan, dan penyesalan yang tak berujung, hingga keberadaan mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan malam. 3 bulan telah berlalu sejak malam eksekusi tanpa ampun di ballroom hotel itu. Waktu seakan berhenti berdetak bagi Reno Wibawa. Di dalam sel tahanan blok kriminal ekonomi yang sempit, lembab, dan pengap, udara selalu terasa mencekik. Tidak ada lagi kasur empuk berlapis sutra impor, melainkan hanya hamparan lantai beton sedingin es yang kini menjadi saksi bisu kejatuhannya dari kasta elit menjadi sampah sejarah yang paling hina. Pria yang dulu angkuh membusungkan dada memamerkan jabatan manajernya itu, kini hanyalah sebuah nomor urut tahanan tak berwajah. Ia meringkuk di sudut ruangan kotor dengan seragam oranye yang kebesaran, menutupi tubuhnya yang semakin kurus kering layaknya kerangka hidup. Wajah Reno dipenuhi memar ungu kehitaman yang tak pernah sempat sembuh. Ia kembali menjadi samsak hidup bagi narapidana lain yang sangat muak dengan sisa-sisa arogansi kerah putihnya. Ia mencoba menjual sisa-sisa kisah kejayaan masa lalunya, namun para narapidana tahu persis fakta hukum yang beredar. Reno hanyalah seorang penipu amatir yang tak memiliki portofolio kekayaan apapun selain tumpukan utang raksasa. Hasil dari audit forensik tanpa celah yang diajukan oleh tim legal Saskia telah mengunci mati nasibnya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak hanya memvonisnya hukuman kurungan 15 tahun tanpa remisi atas tuduhan penculikan pewaris dan penipuan korporat. Pengadilan juga mengabulkan seluruh tuntutan gugatan perdata yang secara efektif memiskinkan darah dagingnya hingga 7 turunan. Reno diwajibkan memikul liabilitas atas tumpukan aset beracun senilai 185 miliar rupiah. Tolong, biarkan aku menelepon istriku satu kali saja. Rintih Reno pelan. Darah segar merembes dari sudut bibirnya yang pecah akibat pukulan keras. Salah satu penjaga penjara berbadan tegap hanya tertawa merendahkan, mengetukkan tongkat besinya ke jeruji. Istrimu?
Maksudmu triliuner yang kau curi uangnya itu? Kau sudah tak punya siapa-siapa di dunia ini. Nama busukmu sudah diukir abadi di blacklist BI. Bahkan setelah kau keluar dari penjara ini saat rambutmu memutih nanti, sistem autodebat dari pengadilan akan langsung menyita upahmu sebagai kuli kasar hanya untuk membayar secuil bunga utangmu. Reno meneteskan air mata keputusasaan. Ia menyadari dengan rasa sakit yang mencabik-cabik kewarasannya, bahwa ia tidak akan pernah bisa menebus kebodohannya. Kehancurannya bersifat permanen. Sebuah neraka jahanam yang ia gali sendiri menggunakan sekop ketamakannya. Di sisi lain ibu kota, tepat di bawah jembatan layang perbatasan utara yang gelap, seekor parasit sedang mengais sisa-sisa makanan busuk dari tumpukan limbah pasar. Ibu Lydia tidak lagi mampu mengenali pantulan wajahnya sendiri di genangan air keruh. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi setiap minggu di salon mahal kini menggumpal keras seperti sarang burung yang dipenuhi kutu jalanan. Kebaya sutra mahalnya telah lama koyak, digantikan oleh kain perca lusuh berbau anyir. Wanita tua bangka itu telah resmi menjadi gelandangan yang kehilangan seluruh akal sehatnya. Ia tidak mampu bertahan hidup di gubuk reot berlantaikan tanah itu lebih dari 2 minggu. Terutama setelah tim eksekutor swasta terus-menerus mendobrak pintu reotnya di tengah malam buta untuk menagih utang. Rasa teror yang mencekam, kelaparan, dan hilangnya status sosial secara ekstrim telah merenggut kewarasannya dengan brutal. Setiap hari, Lydia berjalan tertatih menyusuri pinggiran trotoar beton, menghirup dalam-dalam bau selokan mampat yang kini menjadi aroma parfum alaminya. Ia mengulurkan tangannya yang keriput kepada para pejalan kaki. Aku ini Nyonya Lydia, putraku direktur bank ternama. Tolong beri aku uang 100.000 rupiah, nanti ku ganti dengan emas batangan. Guraunya dengan mata terbelalak kosong, memamerkan giginya yang mulai tanggal. Orang-orang hanya menatapnya dengan pandangan jijik dan menyingkir menjauh seolah wanita tua itu adalah wabah mematikan. Lydia sama sekali tak menyadari bahwa tempatnya mengemis saat ini berada tepat di depan butik desainer yang dulu sering ia kunjungi untuk menghamburkan uang Saskia. Dulu ia sering mencemooh Saskia yang gemar berpura-pura memakai daster lusuh saat bersantai di rumah, menuduh menantunya itu sebagai wanita kampungan yang hanya numpang hidup pada kesuksesan putranya. Kini, alam semesta membalikkan kutukan itu dengan akurasi presisi yang mematikan. Lydia adalah seekor benalu sejati yang perlahan membusuk menjadi bangkai karena inang raksasanya telah mencabut akar kehidupannya tanpa menyisakan setetes pun nutrisi. Ia ditakdirkan mati membeku di atas aspal jalanan, dilupakan oleh peradaban manusia waras, tanpa ada satupun yang menangisi kepergiannya. Sementara dua pengkhianat kotor itu membusuk di dasar kerak neraka jalanan, Saskia Daniswara berdiri dengan keanggunan seorang dewi di atas awan. Di lantai teratas menara kaca Daniswara Group yang menjulang angkuh membelah langit Jakarta, Saskia menatap pemandangan gemerlap kota di bawahnya melalui dinding kaca anti peluru. Ruangan penthouse eksekutif pribadinya memancarkan kehangatan aristokratis dan kekuasaan finansial absolut. Di dalam dekapannya, pewaris tunggal tahta triliunan rupiah itu tertidur lelap dalam balutan selimut kasmir, bernapas dengan teratur, sangat aman dari segala bentuk ancaman perusak peradaban. Saskia menyesap anggur merah vintage dari gelas kristalnya. Senyum kepuasan yang sangat dingin dan penuh kemenangan terukir sempurna di bibirnya. Semua proses likuidasi aset siluman yang ia rancang telah selesai dieksekusi dengan presisi setajam pisau bedah. Melalui satu ketukan jari yang fatal, ia telah menggunakan hak veto miliknya untuk menyingkirkan semua lintah darat dari kehidupannya, membersihkan seluruh kerajaan bisnisnya. Laporan intelijen tentang nasib Fanya juga telah sampai ke meja kerjanya. Sang pelakor murahan itu kini dipaksa bekerja sebagai pelayan lepas di klub malam kelas bawah. Setiap sen uang tip yang ia dapatkan langsung tersedot habis untuk mencicil denda penalti dari gaya hidup mewahnya. Fanya mengira ia sedang melakukan investasi cerdas untuk mendapatkan capital gain instan dari memacari suami orang. Namun ia justru menandatangani kontrak perbudakan finansial seumur hidup yang tak akan pernah bisa ia lunasi. Saskia mengusap lembut pipi bayinya. Air mata buaya yang sengaja ia teteskan di ranjang rumah sakit jiwa beberapa bulan lalu, kini telah bermetamorfosis sempurna menjadi pedang algojo tak terlihat yang memenggal habis masa depan musuh-musuhnya.
Kau lihat pemandangan luar biasa di bawah sana, sayang, bisik Saskia pelan pada bayinya. Suaranya mengalun merdu namun dipenuhi otoritas mutlak dari seorang ratu. Mereka yang berani mencoba merampas hakmu dan membuangmu ke selokan kotor, telah ibu pastikan tidak akan pernah bisa melihat indahnya cahaya kemerdekaan lagi. Seluruh kota ini adalah milikmu seutuhnya. Tidak ada kata maaf. Tidak ada ruang untuk rasa iba. Saskia Daniswara tidak hanya membalaskan dendamnya. Ia telah menghapus eksistensi kemanusiaan musuh-musuhnya dari peta sejarah secara permanen. Di atas panggung kekuasaan korporat ini, sang ratu melangkah pergi meninggalkan masa lalunya, menikmati simfoni penderitaan musuhnya dari singgasana emas yang tak akan tergoyahkan hingga akhir waktu. Kemenangan mutlak. Tamat.